Aku menendang lepas sepatu hak tinggiku dan melempar tasku ke meja. Oh, aku lelah sekali. Apa sebaiknya aku berhenti dari pekerjaan ini? Aku berpikir dalam hati. Kuharap teman-temanku sedang di rumah, karena aku perlu curhat. Aku hendak rebahan di sofa. Saat tiba-tiba kulihat ada bayangan berkelebat ke kamar mandi. Kulihat lebih dekat. Hmm? Ada cowok melakukan sesuatu di kamar mandiku. Apa tempat kami kerampokan? Panik, kurai salah satu hak tinggiku lalu bergegas ke sana dan memukulnya dengan itu. Maling! Maling! Hazel! Ivy! Maling! Aku berteriak keras sambil terus menimpukinya dengan sepatu hak tinggiku. Dia memegangi kepalanya dan terus berkata, Kau salah paham, aku bukan. Tiba-tiba, dua temanku bergegas datang. Tapi bukannya menolongku meringkus penyusup ini, mereka menarikku lepas darinya. Maya, hentikan! Hazel berkata cepat-cepat. Dia bersama kami. Ups, kuturunkan hak tinggiku dan memasang tampang malu. Baiklah, terima kasih atas penjelasannya. Kemudian Hazel tanya ke laki-laki itu apa dia baik-baik saja. Dia tak berkata apapun. Sebaliknya, dia hanya melotot padaku sebelum dia berjalan keluar ruangan. Tiba-tiba, Hazel dan Ivy menarikku ke meja dapur untuk ngobrol. Jadi, rupanya mereka memutuskan untuk menemukan penyewa baru dan cowok bernama Wesley inilah yang terpilih. Ya ampun, alangkah baiknya kalau mereka meneruskan padaku terlebih dahulu. Maksudku, aku kan tinggal di sini. Aku merengut ke mereka, mengatakan kalau mereka payah dan aku tak mau tinggal dengan cowok asing. Maya, kami tak memberitahumu karena kami tahu kamu akan bertingkah seperti ini. Hazel menghela napas. Tapi dengan naiknya harga sewa, kami tak punya pilihan selain membawa orang baru ke dalam tim. Lagi pula, kau harus mengakui kalau Wesley itu enak dipandang. Ivy berkata dengan suara menghayal. Terserahlah, aku menyilangkan tangan. Dan tidak, menurutku dia sama sekali tak berwajah tampan. Hazel menyeringai sambil mengatakan, tidak, karena sekarang ada bekas sepatu hak tinggi di seluruh kepalanya. Aku memutar mata, lalu mengambil tasku dan menuju ke kamarku. Aku tak ingin tinggal dengan cowok bodoh. Tapi syukur berkat temanku yang tak masuk akal ini, aku tak punya banyak pilihan. Hari berikutnya hari Sabtu. Syukurlah. Jadi, aku tidur hingga sore hari kemudian dengan malas turun ke dapur untuk mencari pizza sisa. Hah? Di mana ya? Aku tahu Ivy dan Hazel terlalu terobsesi dengan kalori untuk menyentuhnya. Itu pasti Wesley. Dia sedang nonton TV di ruang tamu, jadi aku pergi mendatanginya dan bertanya dengan lantang. Apa kamu makan pizzaku? Beraninya kau. Tanpa memalingkan pandangan dari acara TV-nya dia berkata, ya, sudah kubuang di sampah. Dia lakukan apa? Lalu dia melanjutkan. Kau biarkan itu di kulkas sampai basi dan merusak semua makanan lainnya. Tolong jangan ulangi lagi. Mana permintaan maaf untukku? Dia sudah membuang makan siangku dan sekarang dia punya nyali untuk menantangku. Menyebalkan sekali. Aku hendak mengomel padanya saat dia memberiku sesuatu dan berkata, aku membuat daftar peraturan rumah. Aku melihat 3 peraturan pertama. 1. Cuci semua piring kotormu langsung setelah dipakai, kemudian bersihkan bak cuci secara menyeluruh. 2. Tulis inisial di semua makanan dan minumanmu dan jangan curi milik orang lain. 3. Waktu mandi maksimal 10 menit. Kemudian bersihkan kamar mandi sebelum keluar. Apa? Cowok ini serius? Siapa dengan pikiran waras yang punya waktu atau ketelatenan menulis inisial nama mereka pada semua barang? Aku frustrasi dan menjawabnya. Gak mungkin aku. Wesley menyelaku. 4 orang tinggal di sini, jadi voting mayoritas yang berlaku. Aku menyeringai padanya. Aku tahu pasti kalau Hazel dan Ivy tak akan pernah menerima peraturan bodoh itu. Mereka suka gaya hidup berantakan dan instan, bahkan lebih dari aku. Dan Ivy paling tidak habiskan 1 jam di kamar mandi. Jadi, kami semua berkumpul di ruang tamu dan Wesley membagikan peraturannya. Tapi, yang membuatku terkejut, Ivy hanya mengibaskan rambut dan berkata, Oke, Wesley. Dan Hazel mengerlingkan bulu matanya dan berkata, tentu, peraturan ini kelihatannya bagus sekali. Ya ampun, apa yang salah dengan para cewek ini? Dia bahkan tak tampan. Sayangnya, voting teman-temanku yang mabuk kepayang artinya aku kalah suara. Aku tak punya pilihan kecuali mengikuti peraturan konyol Wesley. Aturan membuang sampah sangat membingungkan. Apa salahnya membiarkannya luber? Aku melewatkan slotku, jadi Wesley menempelkan memo tempel di pintuku, mengatakan bahwa sampahnya keluar jam 6 sore hari Selasa dan Kamis, dan jam 7 malam di hari lainnya. Ini tidak sulit. Eh, siapa yang bahkan menggunakan memo tempel zaman sekarang dan di umur segini? Dia ini benar-benar payah. Ada lagi, aku punya kotak barang-barang random milikku, seperti jepit rambut, pin,
tiket kenang-kenangan, syal, dan lainnya yang kusimpan di ruang tamu. Tak masalah di mana ku taruh, Wesley menggelengkan kepalanya dan melontarkan ucapan tidak padaku. Yap, kalian bisa tebak. Dia menempelkan pesan lagi di pintuku. Yang ini mengatakan, tak ada barang pribadi yang berantakan di area umum. W. Pada akhirnya, kuletakkan kardus itu di lemariku jadi itu sudah tak ada lagi. Hidup dengan Wesley itu mimpi buruk. Khususnya saat akhirnya aku keluar dari pekerjaanku di firma hukum yang payah itu. Artinya aku harus berada di rumah dengannya hampir sepanjang waktu. Cowok ini terlalu teliti. Jika ada di antara kami yang berani letakkan sesuatu di tempat yang salah, dia akan memelototi kami dan berkata, "Bukan di situ tempatnya." Memangnya kenapa aku tak boleh letakkan remote TV di lengan sofa kalau aku mau? Aku juga bayar sewa. Aku tak ingin tinggal seperti di rumah contoh. Suatu kali aku sedang santai di kamar saat aku menoleh dan melihat Wesley berdiri di sana. Dia melihat-lihat kamarku yang berantakan, menggelengkan kepala, lalu mengambil BH-ku dari lantai. Langsung kusambar dari tangannya, lalu menyembunyikannya. Sungguh memalukan. Hei, kenapa kamarmu berantakan sekali? Dia bergumam, kemudian mendengus sebelum pergi. Bersihkan sekarang. Beraninya dia masuk ke kamarku dan menyuruhku. Aku melangkah keluar ke ruang tamu dan mengkonfrontasi soal itu. Tapi belum sempat kulakukan, aku tercengang melihat Ivy dan Hazel sibuk bersih-bersih. Ivy tersenyum pada Wesley dan berkata, "Tidakkah ini mengkilat?" Lalu Hazel bertanya pada Wesley, "Apa perlu aku pindahkan sesuatu?" Ya ampun, seolah mereka sudah dimantrai sihir atau apa. Kemudian Wesley melihatku dan berkata, "Maya, temanmu sudah memahami pentingnya menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal kita. Jadi, kenapa kau tidak?" Baiklah, jika Wesley ingin aku berubah, maka akan kulakukan. Tapi, bukan dengan cara yang dia harapkan dariku. Sudah saatnya ku bawa kekacauan ini ke tingkat yang lebih tinggi. Mulai kupindahkan barang-barang, lalu kugosok inisial namanya dari kaleng sodanya, dan menuliskan namaku. Lalu aku bersantai sore nonton film di sofa. Tentu saja kakiku naik ke pelapis sofanya. Ya, aku juga menjatuhkan popcorn di mana-mana. Aku tak tahan terkekeh saat ku dengar erangan kesal Wesley dari arah dapur. Kemudian ku dengar kabinet dibanting dan dia muncul di depanku. "Maya, itu milikku." Dia mengambil kaleng soda dari lantai dan memeriksa inisial yang telah diubah. "Dan ini diletakkan pada tatakan di atas meja." Aku tak tahan lagi. Dia menepuk turun kakiku. "Aku akan jadi tukang bersih-bersihmu tapi kau harus bayar untuk itu." "Tentu Wesley, jika itu maumu." Aku tersenyum sebelum kulempar sebiji popcorn ke udara dan melewatkannya jatuh ke mulutku dan mendarat di sofa. Dia bergumam dalam hati sambil memungutnya dan berjalan ke tempat sampah. Hei, ini bisa jadi menyenangkan, terutama aku tak berniat membuatnya mudah untuknya. Kutinggalkan sampah bungkus permen di sekitar rumah, menjatuhkan remah-remah di sofa, dan dengan sengaja tak melepas sepatuku di pintu. Jadi ada gumpalan lumpur di mana-mana. Lucu sekali melihatnya beringsut sambil bersih-bersih mengikutiku. Kemudian suatu kali saat aku tahu dia sedang rapat kerja daring, aku menerobos ke kamarnya dan menjatuhkan satu lengan penuh pakaian kotorku di lantainya lalu melarikan diri. Dia sangat marah, tapi tak bisa bergerak sedikit pun karena bosnya sedang berbicara. Lalu tiba-tiba, aku mendapat telepon. Aneh, itu dari pria di firma hukum tempatku kerja. Ternyata mereka kekurangan staf dan memintaku kembali kerja sampai mereka temukan orang lain. Tapi kalian tahu tidak, aku terlalu muak dengan pekerjaan itu, jadi dengan sopan kutolak tawarannya. Tapi tiba-tiba, dia memakiku dengan kata-kata, "Jangan terlalu percaya diri. Harusnya kau berterima kasih atas tawaran ini. Karena kurasa kau tak akan mampu bertahan sehari pun di luar sana. Kau itu tak punya tanggung jawab, berantakan, dan malas. Selamat menganggur." Dia lalu tutup telepon, meninggalkanku tanpa bisa berkata-kata. Aku merasa buruk. Air mata mengalir membasahi wajahku tanpa henti. Aku minta maaf soal barusan, tapi aku sedang tidak mood sekarang, Wes. Gumamku saat melihat Wesley jalan masuk ke kamar. Mungkin hendak memarahiku soal tumpukan cucian itu, tapi sebaliknya, dia duduk di sampingku, memberi tisu, dan bilang padaku kalau aku mungkin cewek paling berantakan. Tapi aku layak dapatkan lebih dari pekerjaan buruk dan bos brengsek. Percayalah pada diri sendiri, aku tahu kamu bisa lebih dari ini. Dan mungkin jika kau temukan pekerjaan tepat yang membuatmu bersemangat, siapa tahu, kau bahkan bisa jadi cewek paling rapi dan rajin yang pernah ada. Dia menggodaku untuk mencerahkan suasana. Oke, jadi sepertinya Wesley tak terlalu buruk. Setelahnya, kuputuskan untuk berusaha sedikit lebih rapi mulai dari sekarang. Tapi tidak terlalu rapi. Kemudian,
Dia tempelkan memo di pintuku mengatakan dia tak akan bersih-bersih untukku malam ini, karena dia akan keluar. Aku bertanya pada cewek-cewek di mana Wesley dan mereka terlihat kecewa. Karena mereka bilang dia pergi keluar, berdandan dan menyebut soal kencan. Kenapa aku merasa sesak di dada membayangkan Wesley kencan dengan cewek lain? Aku tak mungkin menyukainya, ya kan? Tidak, bagaimana mungkin aku menyukai orang yang seperti itu? Aku nonton film untuk mengabaikan perasaan aneh itu, lalu pergi tidur. Hanya saja ternyata aku tak bisa tidur. Jadi sekitar jam 1 pagi aku pergi mengambil segelas air. Saat itulah dia kembali. Aku bertanya padanya bagaimana kencannya, dan dia terlihat sangat canggung. Bergumam kalau dia cuma seorang teman. Lalu dia menungguku selesai minum supaya bisa mencuci gelasku dan menyimpannya sebelum dia pergi tidur. Oke, itu sangat aneh. Keanehan itu berlanjut sampai minggu depannya. Wesley terus bersih-bersih untukku, tapi dia bahkan tak bisa menatap mataku. Dan kapanpun aku berusaha bicara dengannya, dia mengabaikanku dan bergegas pergi. Kemudian suatu kali saat aku di kamarku, ku dengar langkah kaki dekat pintuku. Aku tahu itu pasti dia dengan memo bodohnya lagi. Jadi, ku dorong pintu untuk melihatnya berdiri di sana dengan wajah memerah. Kemudian berteriak padanya, "Kenapa kau menjauhiku?" Dia merona dan melihat memo yang baru saja dia tempelkan di pintuku. Dengan cepat ku baca, "Maaf selama ini aku menjauhimu. Nyatanya kau ini cewek paling berantakan yang pernah kutemui seumur hidupku, tapi tetap saja aku tak bisa berhenti memikirkanmu. W." Apa? Apa dia juga menyukaiku? Ku tarik dia ke kamarku untuk bicarakan ini, tapi dia memperhatikan kesemrawutan itu dan menggelengkan kepalanya. Itu tempatnya bukan di sana. Dia mengisyaratkan mantel yang dilempar ke tempat tidur. Istirahat dulu. Aku memutar mataku sebelum menariknya dekat padaku dan menciumnya. Dan kami bersama sejak itu. Betapapun menyakitkan untuk mengutarakannya, ternyata cewek berantakan ini tak bisa hidup tanpa cowok dengan obsesi bersih-bersih ini. Tapi seperti mereka, hal berlawanan akan menjadi daya tarik. Siapa yang tahu kalau ikatan yang terjalin dari memo dan pizza basi bisa mengarah pada sesuatu yang lebih. Ada lalat di minumanku. Sangat menjijikkan. Aku tak mau bayar ini. Anak itu menjejalkan segelas limun di tanganku, lalu kabur. Kulihat kau jatuhkan itu ke dalamnya, dan itu bahkan bukan lalat sungguhan. Hei, berhenti! Aku meneriakinya, tapi terlambat. Dia sudah menghilang. Dan begitu juga para pelangganku yang tersisa. Sial, itu sudah ketiga kalinya minggu ini. Dan aku tahu persis siapa dalang di balik ini. Michael! Aku melotot melewati pagar, lalu menerjang ke arah kios limunnya. Melihat senyumannya yang dibuat-buat, aku semakin marah sampai akhirnya kutumpahkan segelas limun itu ke atas sepatunya, merebut $1 dari tangannya, lalu berjalan pergi. Kalian tahu, aku Amy, dan aku tipe cewek yang tahu apa yang dimau dan dapat apa yang diinginkan. Dan apa yang ku mau adalah Mike mengaku kalah dan berhenti mengganggu bisnisku. Aku sudah menjalani misi ini 10 tahun lamanya. Aku tak bercanda. Ini perang sungguhan di antara kami. Ini bukan permainan atau apapun. Terutama sekarang saat orang tua kami terlibat dalam hal ini. Kalian tahu, orang tuaku dan orang tuanya bersahabat. Malah, mereka sangat dekat sampai aku cukup yakin dulu ibu kami merencanakan kehamilan bersama. Jadi aku dan Mike dilahirkan hanya berjarak 1 minggu. Dan tentu saja aku lahir sebelum dia. Jadi begitulah. Aku sudah menang sejak babak pertama. Di depanmu, Mikey. Tapi yang lebih buruk daripada pesta ulang tahun gabungan, liburan patungan, dan menjadi teman sekelas dengannya selama lebih dari 12 tahun, aku harus tinggal bersebelahan dengannya juga. Ya, orang tua kami sengaja pindah bersebelahan karena mereka pikir membesarkan kami bersama akan menyenangkan. Mereka memimpikan kami menjadi sahabat karib seperti mereka. Tak mungkin. Sebaliknya, ketidaksukaan kami satu sama lain dimulai sejak usia dini. Kapanpun Mike datang, dia akan melempar boneka Barbieku ke sudut ruangan, memotong rambut mereka, lalu membungkus rumah bonekaku dengan tisu toilet. Jadi, aku membalasnya dengan mengubah kamarnya menjadi ladang ranjau Lego. Lalu ku gambar bunga di wajahnya yang bodoh sementara dia sedang tidur siang. Orang tua kami menganggap hal ini sebagai hal-hal lucu yang dilakukan anak-anak. Tapi tak ada satupun dari ini yang lucu. Ini artinya perang. Perseteruan kami memanas saat kami mulai sekolah. Semuanya jadi persaingan di antara kami, mulai dari nilai, aktivitas sekolah, dan bahkan hanya untuk berebut tempat duduk dekat jendela di bus sekolah.
Pernah, sebelum liburan musim panas dimulai, guru kami menyarankan yaitu saat liburan, kami bisa bersenang-senang membantu orang tua kami dengan aktivitas bermanfaat, misalnya membuat produk buatan sendiri dan menjualnya di halaman depan rumah. Saat mendengar itu, aku melihat tampang Mike yang menantang, dan tahu ini hanya berarti satu hal. Baiklah kalau begitu, permainan dimulai. Di hari pertama, aku bangun pagi-pagi untuk menyiapkan stand limun di depan halaman rumahku. Tapi kemudian kulihat ke kiri. Dan coba tebak apa yang kulihat di halaman Mikey tersayang. Yah, sebuah stand limun. Kenapa sih dia jadi penjiplak? Kami berdua nampaknya menarik banyak pelanggan, tapi aku tak tahu apa perasaanku saja, tapi sepertinya dia menjual lebih banyak daripada aku. Jadi, selama musim panas, kugunakan keuntunganku untuk mengupgrade stand limunku sedikit demi sedikit dengan dekorasi menarik, promosi, dan bahkan menambah es serut lemon ke dalam menu. Akhirnya, antrianku terlihat lebih panjang daripada Mike. Es serut lemonnya berhasil. Tapi kemudian, sebuah pengeras suara berbunyi dari sebelah. Datang dan coba es teh baruku. Buatan sendiri dengan resep rahasia. Coba hari ini dengan harga perkenalan setengah harga. Yang membuatku sangat kecewa, kebanyakan orang di antrianku pergi dan datang ke stand milik Mike. Dia licik. Lalu parahnya, dia mulai memutar lagu-lagu asik untuk menarik perhatian orang. Musim panas berakhir, tapi itu baru saja menghidupkan mimpi wirausaha di hati kecil kami. Jadi, sepanjang liburan musim panas berikutnya, kami terus membangun usaha kami. Kukembangkan standku dengan menjual aneka minuman, cemilan, dan makanan cepat saji, dengan layanan pesan antar pula. Pernah, dengan bantuan temanku, kami masukkan layanan cuci mobil. Di lain waktu, kami membuka penitipan anak kecil di taman kami, sehingga orang tua yang sibuk bisa menitipkan anaknya untuk beberapa jam, dan menikmati minuman selagi mereka di sana. Terdengar hebat, ya kan? Tapi apa kalian tahu? Apapun yang kujual, apapun yang kulakukan, beberapa hari kemudian, Mike akan melakukan hal yang sama. Persis. Dan kemudian dia berani-beraninya menuduh aku yang meniru idenya. Dia sangat menyebalkan. Oh ya, sekarang di umur 17, apa yang mulanya sekedar hobi yang menyenangkan sekarang sudah sangat berkembang. Sampai akhirnya aku membuka kedai kecil di garasiku. Pada mulanya, ini masuk akal. Karena itu artinya aku dapat pelanggan tak peduli cuaca. Ditambah, ada beberapa meja di luar. Dan tak menyombong sih, tapi tempat duduknya jarang sekali kosong. Tapi kemudian tentu saja, bisa kalian tebak. Mike juga mengubah garasinya jadi kedai kecil. Kedai kami jadi lokasi terkenal di lingkungan kami. Dan mereka terbukti sangat populer sampai orang tua kami terus menjalankannya setahun penuh. Aku sangat marah karena apapun yang aku lakukan, Mike akan menirunya juga. Kemudian yang bikin aku makin jengkel, dia mengirim teman-temannya berkeliling di hari Sabtu. Lalu mereka hanya duduk-duduk di sana memenuhi tempat, sementara hanya memesan kopi. Jadi, aku mengirim temanku Cynthia ke kedainya. Dan dia pura-pura keracunan makanan setelah memakan makanan mereka. Lalu dia mulai pura-pura tersedak dan bolak-balik ke kamar kecil hingga semua pengunjung panik dan pergi. Tapi kemudian dia mulai menyebarkan ulasan negatif tentang tempat kami di internet dan aku lakukan hal yang sama sebagai balasan. Tak ada akhir dari perselisihan ini, kapanpun. Tapi aku tak akan menyerah. Aku tahu Mike suka sekali sama cewek bernama Stacy di kelas sains. Dan suatu kali sepulang sekolah, aku lihat Mike mengajaknya ke rumah. Mungkin untuk membuatnya bosan dengan bualannya yang tidak masuk akal tentang bisnisnya yang payah lagi. Jadi dengan cepat aku berdandan dan ganti pakaian memakai gaun yang cantik. Waktunya pertunjukan, sayang. Aku pergi ke rumah Mike tepat saat melihatnya menyajikan ke Stacy hidangan khas kedainya. Aku berakting dan langsung menghampirinya. Kau menyelingkuhiku dengan gadis ini? Dia bukan apa-apa dibanding aku. Teganya kau. Aku terus membuat keributan. Menjambak rambut Mike dan menjerit, sampai Stacy kelihatan sangat canggung dan membuat alasan untuk pergi. Berhasil. Tapi, Mike sepertinya tak menganggap ini lucu. Aku sebenarnya tak pernah melihatnya semarah ini sebelumnya. Telinganya memerah, lalu dia berteriak padaku. Amy, persaingan atau bukan? Apa aku pernah mencampuri kehidupan pribadimu? Kau sudah terlewat batas kali ini. Dia menjatuhkan minuman yang dia buat untuk Stacy, lalu mencibir sambil berjalan pergi. Karena kamu sudah masuk sendiri, kau bisa keluar sendiri. Jadi, sepertinya aku sudah memenangkan babak ini. Tapi, kenapa aku tak merasa senang sama sekali? Dan yang terlebih lagi, merasa malu. Setelah itu, Mike bahkan tak mau menatap mataku.
Terserahlah. Maksudku, dia akan segera melunak dan mengacaukan usahaku lagi. Ya kan? Kemudian suatu hari aku pulang sekolah mendapati orang tuaku duduk dengan orang asing, pria berpenampilan profesional. Mereka memanggilku untuk bergabung. Kemudian pria itu memberitahuku kalau dia mau membuka usaha waralaba makanan cepat saji di lingkungan ini. Ketika melihatku tak begitu tertarik dengan apa yang dikatakannya, dengan ketus dia berkata, "Ayolah, kau paham maksudku? Akan jadi konyol jika ada 3 resto cepat saji yang semua berada di satu tempat, ya kan? Dan ayo kita akui saja, milikmu itu hanya sekedar hobi anak kecil yang seru, yang tak akan pernah berkembang. Terima ini." Dia mengeluarkan amplop, "Dan fokuslah dengan nilaimu. Serahkan saja bisnis pada orang dewasa." Naik pitam, kurenggut amplop itu darinya. Ya, isinya penuh dengan uang dolar. Beraninya dia mencoba menyogokku. Dasar brengsek. Jadi kulemparkan kembali padanya lalu cepat pergi. "Pikirkan ini, Amy." Pria itu berteriak padaku. "Jangan membuat keputusan yang akan kau sesali." Keesokan harinya saat aku pulang dari sekolah, pria itu duduk di kedaiku makan pancakeku yang luar biasa. Kenapa dia tak paham juga? Kudatangi dia dan menyuruhnya pergi. Dia nyengir padaku lalu berkata, "Ini rasanya enak. Kau tahu, kurasa ada ruang untuk kita berdua berbisnis. Yang harus kau lakukan hanya menghapus beberapa menumu." Dia menunjuk pada pancake itu. "Dan menyebarkan beberapa rumor tentang kedai Mike yang tak memenuhi syarat agar ditutup. Dan aku akan membiarkan kedaimu." Melihat raut mukaku yang bingung, dia menambahkan penekanan lain. "Aku hanya memberitahumu hal ini karena aku tahu kau gadis yang pintar, lebih pintar dari pemuda itu. Jadi, pilihlah dengan bijak." Nah, itu benar. Aku memang lebih pintar dari Mike. Tapi, ini sungguh gila. Aku menghabiskan sepanjang malam mempertimbangkan hal ini. Maksudku, tak mungkin aku bisa bersaing melawan waralaba terkenal. Tapi dengan cara ini, aku punya sedikit peluang, ya kan? Tapi, semenyebalkan Mike, apa aku bisa lakukan hal ini padanya? Jam 2 pagi aku duduk di ranjang. Masih begitu terpukul dengan semua ini. Aku bergegas ke rumah sebelah dan melempar kerikil ke jendela Mike. Lampu di kamarnya segera menyala. Jelas, dia juga tak bisa tidur. Dia melongok keluar dan melihatku, lalu bergabung denganku di teras dan kami duduk terdiam di sana cukup lama. Kemudian dia bicara, "Ames, pancake towermu itu luar biasa enak, sungguhan." Menghela napas ku jawab, "Jujur saja, aku ngiler hanya membayangkan burger 2 susun milikmu. Tapi jika kita tidak menghapus hidangan itu dari menu kita, kurasa pria itu akan cari cara untuk menutup usaha kita." Mike menggelengkan kepala. "Tapi Ames yang kukenal tak akan menyerah semudah itu, ya kan?" Aku menghela napas lebih panjang. "Ya, tapi kali ini berbeda. Mereka waralaba terkenal. Kedai kecil kita tak mungkin bisa bertahan lama, cepat atau lambat." Kemudian kami kembali terdiam dalam keheningan yang menyedihkan. "Kurasa kita bisa melakukannya. Kita bisa lakukan ini sama-sama." Mike tiba-tiba berdiri dan menunjuk rumah kami. "Kita punya cukup tempat untuk membuka satu kedai besar. Bagaimana menurutmu? Aku dan dia bekerja sama? Apa itu bisa berhasil? Tapi, ya, tak ada yang tak mungkin untuk Amy si gadis tangguh." Aku tersenyum lebar padanya. "Ayo, yuk kita berjuang hingga napas penghabisan." Jadi tepat esok harinya kami menyatukan kekuatan dan mulai mempersiapkan pembukaan dari penggabungan kedai. Wajar saja, orang tua kami tentunya bersemangat dengan ide tersebut. Dengan senang hati mereka merobohkan pagar dan bahkan membangun koridor bersama untuk menghubungkan rumah kami. Kami sekarang resmi terdaftar sebagai satu bisnis dan mendapatkan sertifikat kebersihan, keamanan untuk semua makanan kami. Kalian tahu dokumen-dokumen resmi yang membosankan itu? Mengenai pria waralaba itu, ternyata orang-orang di kota setia pada kami. Jadi saat cerita dari trik kotornya itu menyebar, semua orang bilang akan memboikot restorannya jika dia membukanya lagi. Dia pun menghilang bagai ditelan bumi. Itulah karma untukmu. Apa yang terjadi selanjutnya? Nah, aku dan Mike masih menjalankan bisnis kami bersama, dan itu berjalan cukup baik sampai saat ini. Ini benar-benar usaha keluarga, dengan semua orang turut membantu. Sebenarnya, menjalankan bisnis bersama-sama ternyata jauh lebih menyenangkan daripada bersaing satu sama lain. Mungkin Mike tak seburuk yang kubayangkan selama ini, dan terkadang aku masih suka mengklaim aku ini ceweknya. Saat ku pergoki ada cewek yang mengamatinya.
Kurasa dia perlu belajar terbiasa memiliki satu perempuan saja dalam hidupnya. Dan memikirkan hal itu, kurasa selama ini itu adalah aku. Ups, tetap bukan yang ini. Wow, kenapa mereka punya satu ruangan penuh hanya untuk sepatu? Itu tak masuk akal. Aku bergumam sendiri saat menutup pintunya. Aku bersumpah, kurasa itu pintu ke-20 yang kubuka. Tempat ini luar biasa. Aku tak tahu pintu mana yang mengarah ke kamarku. Jujur saja, aku tak pernah ke tempat semewah ini sebelumnya seumur hidupku. Oke, sekarang tinggal pintu ini atau yang satunya lagi di sebelah sana. Doakan aku beruntung. Tapi saat kuraih gagang pintu itu, ku dengar suara. Hei, lelucon apa yang kau coba mainkan padaku lagi? Aku menangkap basah kamu kali ini, Gabby. Tertegun, aku berbalik. Dan, oh wow, sesosok pria yang sangat tampan berdiri di sana, tampak begitu puas dengan dirinya sendiri. Jadi, ini pasti Jaden, kakak laki-laki menyebalkan yang Gabby sudah ceritakan padaku. Hanya saja, dia tak terlihat menyebalkan bagiku. Tapi, baiklah, aku harus tetap pada karakter ini, jadi ku jawab, ya, kurasa aku terlalu sibuk memikirkan hal sampai aku tak lihat kemana arahku. Santai saja, bro. Kemudian aku segera kabur ke ruangan satunya, sementara Jaden melihatku kebingungan. Phew, hampir saja. Dan, wah, Gabby ini seorang putri atau apa? Dia tinggal di istana sungguhan. Lihat saja kamarnya. Oh, kalian pasti bertanya-tanya. Ya, aku bukan Gabby. Aku ini Nancy. Jadi, bagaimana bisa Jaden tak sadar kalau aku ini bukan adiknya? Sekarang, biar ku beritahu kalian, ini cerita yang sungguh seru. Aku adalah remaja normal, menjalani kehidupanku yang damai di pedesaan Missouri. Keluargaku tak punya banyak uang, jadi aku bekerja paruh waktu di restoran terdekat, supaya aku bisa menabung untuk kuliah. Ya, ini tak sempurna, tapi aku tahu aku beruntung punya keluargaku yang penyayang. Mereka segalanya bagiku. Nah, ngomong-ngomong, tak jarang untuk sekolah-sekolah dari St. Louis mengadakan trip ke sini untuk menunjukkan para murid bagaimana kehidupan di desa. Dan di hari-hari seperti itu, restoran bisa jadi cukup sibuk dan hari ini tak terkecuali. Pada saat shiftku selesai, aku lelah dan berkeringat. Jadi ku ambil rute dengan pemandangan indah untuk bersantai. Itulah saat ku dengar gadis ini teriak minta tolong. Dia pasti terpeleset dan jatuh ke parit ini. Dengan cepat ku cari ranting besar untuk membantu menariknya keluar. Lalu dia bersihkan roknya sambil mengatakan, terima kasih. Tapi saat dia melihat ke arahku, ya Tuhan, kami berdua melompat takut sampai kami hampir jatuh lagi ke parit itu. Dia benar-benar terlihat sepertiku. Kucubit diriku sendiri untuk pastikan aku tak sedang berhalusinasi atau semacamnya. Maksudku, aku sangat kelelahan karena bekerja. Kami saling menatap tanpa ekspresi selama beberapa saat. Tapi kemudian dia ulurkan tangannya dan menamparku. Aduh, aku mengangkat alisku padanya. Dan dia hanya nyengir balik. Ups, maaf. Hanya memastikan ini bukan mimpi. Itulah saat aku melihatnya, gelang miliknya. Liontinnya berbentuk aneh. Bentuk aneh yang sama seperti milikku. Kuulurkan pergelangan tanganku untuk memasukkan liontin di gelangku ke gelangnya. Dan liontin itu membentuk kupu-kupu. Ada lagi, yang terukir di bagian belakangnya adalah ulang tahun kami, 3 November. Ya Tuhan, pantas saja. Aku selalu bertanya pada orang tuaku kenapa mereka membelikanku gelang yang jelek. Ternyata itu adalah sebagian dari satu kesatuan, jeritnya. Jadi, menurutmu kita adalah kembar? Aku masih syok, tapi aku bisa bergumam. Pastinya. Dengan gembira dia bertepuk tangan lalu menarikku ke dalam pelukan. Dia bilang namanya Gabby dan karya wisatanya membosankan sekali, jadi dia berkelana. Lalu akhirnya tersesat dan terjebak. Kemudian ku beritahu dia tentang keluargaku tersayang dan dia menceritakan soal kehidupan kotanya. Menurutku kehidupannya terdengar hebat, tapi tidak menurutnya. Tidak, sungguh sangat membosankan di sana. Aku hanya ingin hidup yang bebas drama dan bahagia sepertimu. Itu masuk akal sekarang. Aku paham kenapa orang tuaku lebih sayang pada kakakku dibandingkan aku. Aku ini jelas diadopsi. Tapi, hei, paling tidak kau punya teman-teman dan pergi ke sekolah yang bagus. Sekolah? Itu bagian terburuknya. Aku membencinya. Kemudian dia terdiam dan menoleh ke arahku. Nancy, aku punya ide yang sangat hebat. Bagaimana kalau kita bertukar tempat? Itu gila.
1 jam yang lalu kukira aku ini anak tunggal, dan sekarang aku sedang menatap kembaranku. Gaby tampak bersikeras bahwa bertukar tempat adalah ide terbaik yang pernah ada, karena aku akan rasakan kehidupan kota sekaligus membantunya menghadapi ujian yang akan datang. Ini kedengarannya menggoda. Maksudku, tidak setiap hari saudara kembarmu yang lama hilang muncul dan menawarkan padamu petualangan sekali seumur hidup, ya kan? Kami tak punya banyak waktu untuk membahasnya lagi, jadi kami cepat-cepat bertukar pakaian, telepon, dan instruksi lebih lanjut tentang hal lainnya akan dibahas nanti lewat telepon. Kemudian, kutunjukkan padanya jalan menuju rumahku. Dan aku menuju ke kerumunan murid yang ramai berbaris naik bus kembali ke kota. Tiba-tiba, seorang gadis menepuk pundakku dan dengan nada kesal berkata, dari mana saja kau? Rambut pirang, bando warna merah jambu, dan memakai kalung berliontin hati di atasnya. Yah, ini pasti Katie, sahabat Gaby. Aku mengikutinya naik ke bus, kemudian menguap dan mengatakan padanya aku kelelahan. Aku pura-pura tidur selama perjalanan pulang, jadi dia tak akan mulai percakapan lebih lanjut denganku. Jadi setelahnya, semuanya berjalan dengan lancar. Hingga aku pulang dan tak tahu di mana aku biasanya tidur. Tapi sekarang sudah tak apa, karena aku aman berada di kamar Gaby. Kepala pelayan mengetuk pintu, memintaku turun untuk makan malam. Aku tahu, fakta bahwa mereka punya kepala pelayan itu sungguh gila. Tapi aku berbohong saja aku sudah makan banyak di perjalanan. Tak ada waktu untuk makanan sekarang. Aku perlu belajar sebanyak yang ku bisa tentang orang-orang ini. Ku periksa kamarnya dan melihat-lihat buku tahunannya, foto-foto keluarga, apapun. Kukira aku siap untuk bersekolah sebagai Gaby besok. Tapi, ya, andai semudah itu. Keesokan paginya, dengan gugup aku turun ke bawah untuk pergi ke sekolah. Dan tentu saja sekarang aku harus menemui semua anggota keluarga. Saat melihatku, semua obrolan ringan mendatangiku. Bagaimana trip kemarin, sayang? Aku berhasil bergumam. Itu baik-baik saja. Kemudian tiba-tiba ada tangan yang mengusap rambutku. Hei, ku ambil roti lapis selai kacang dan jelimu ya. Tahu tak kau makan? Aku menoleh untuk memeriksa dan melihatnya nyengir padaku sebelum dia keluar. Ya ampun, kukira aku akan meleleh dalam genangan air. Dia sangat tampan. Aku hanya ingin mengikutinya. Tapi kemudian ayah berdehem. Gabriela, bisakah kita buat hari ini bebas dari keluhan gurumu? Ya Tuhan, Gaby, apa yang kira-kira kau sudah perbuat? Aku menelan ludah, mengangguk sebagai jawaban, lalu bergegas keluar dari sana. Dengan canggung aku berlama-lama di depan kediaman megah itu. Ini adalah tempat di mana bus menurunkanku kemarin. Jadi, semoga saja memang begini biasanya. Kemudian tiba-tiba, seorang pemuda berwajah seram parkir di seberang jalan dan berteriak padaku. Sayang, kau sedang apa? Ayo masuk. Aku? Aku ini kekasihnya? Oh, jadi dia adalah Dylan, pacar saudara kembarku. Aku berjalan mendekat dan dengan enggan naik ke kursi belakang. Hei, ada apa? Apa kau masih marah padaku karena membiarkanmu pergi karya wisata sendirian? Ayolah, katamu itu tak masalah. Aku tak tahu harus berkata apa padanya, jadi aku terus diam dan menatap keluar jendela. Ayolah sayang, maksudku ini konyol. Kita berdua tahu duduk di belakang selalu membuatmu mabuk perjalanan. Ya ampun, aku harus mengatakan sesuatu untuk membuat cowok ini tutup mulut ya? Tidak, semuanya baik di antara kita. Hanya saja aku agak tak enak badan. Aku perlu istirahat, itu saja. Dan lebih longgar di sini. Nah, sepertinya itu membuatnya lebih tenang. Tapi aku terus memergokinya menatap aneh padaku lewat kaca spion. Lihatlah dia. Gaby dan aku mungkin kembar, tapi selera cowok kita benar-benar berbeda. Dylan terlihat seperti tipe cowok nakal. Rambut hijau, hidung bertindik, dan mengendarai mobil sport yang mentereng. Sementara aku memilih cowok manis dan lucu, seperti Jaden. Tapi aku tak mau dengan tak sengaja mengacaukan hubungan adikku juga. Jadi saat kami sampai di sekolah, aku harus memberinya kecupan di pipi, memastikan kami baik-baik saja. Bau parfumnya tak enak. Untungnya aku bertemu Katie di parkiran, jadi aku mengikutinya ke kelas. Semuanya berjalan dengan baik, paling tidak sampai kami tiba di kelas bahasa Spanyol. Gurunya, Bu Harrison, memberiku tatapan penuh curiga sejak aku masuk. Ternyata, Gaby tak serahkan tugas rumahnya, dan dia menghabiskan sepanjang waktu di pelajaran sebelumnya dengan mengecat kukunya. Bu Harrison menuntut untuk memeriksa PR-ku hari ini. Nah, tentu saja aku tak tahu aku punya PR. Jadi, dengan suara kecewa, dia berkata, Gaby, sudah 2 tahun dan kamu masih belum tahu cara menggabungkan satu kata kerja pun.
Apa kau bangga dengan itu? Tiba-tiba, ku dengar Katie berbisik. Tapi paling tidak dia tahu cara berpakaian, Bu Harrison. Sweaternya kelihatan seolah itu seharusnya dibuang 2 tahun lalu. Kemudian beberapa anak di kelas terkekeh. Ya Tuhan, Katie, itu kasar sekali. Tapi untungnya guru itu tak mendengarnya. Aku langsung minta maaf ke Bu Harrison dan mengatakan padanya berikan saja padaku kuis dadakan untuk PR-ku yang terlewat. Beliau melakukannya. Dan kemudian yang mengejutkan beliau dan juga seisi kelas, aku berhasil menjawab semua pertanyaan. Setelah kelas, kukatakan pada Katie kalau komentarnya tentang Bu Harrison itu tak baik. Tertawa dia menjawab, "Astaga, kenapa kau begitu tegang hari ini?" Tapi setelah melihat ekspresiku, dia segera mengubah topik pembicaraan. "Kau masih harus membantuku dengan rencana itu, oke? Kau sudah janji." Dia mengedip padaku. "Apa? Rencana apa?" Dengan kebingungan, aku pura-pura tersenyum pada Katie. "Oh, kau tak usah khawatir, sis. Sudah kusiapkan." Malam itu Gaby menelponku dan kami saling memberi kabar di hari pertama kami. Semuanya berjalan lebih baik dari yang diperkirakan. Rupanya dia senang berada di sana, dan dia merasakan kehangatan dan ikatan dengan ibu dan ayahnya. Dan dia yakin kalau merekalah orang tua kami yang asli. Dia juga menikmati memberi makan ayam dan memetik apel di halaman belakang. Tetapi dia hampir membuatku dipecat dari pekerjaanku karena dia tak tahu bagaimana caranya menggunakan oven. Tapi dia berhasil memecahkan masalahnya. Kukatakan padanya kalau aku sudah mengatasi masalah dengan Dylan dan berbaikan dengan Bu Harrison. Tapi oh ya, Gaby, Katie menyebutkan padaku soal suatu rencana. Apa itu? Oh ya, aku janji untuk mencomblangkannya dengan Jaden. Kurasa kau harus melakukannya untukku sekarang. Hatiku serasa tenggelam saat mengatakannya. Jaden? Maksudmu kakakmu Jaden? Ya, sekarang bukan kakak biologis. Pantas saja aku tak bisa akur dengannya. Tak seperti kita, ya kan? Aku memaksakan tertawa dan mengubah topik. Tapi, oh tidak. Jaden jauh lebih cocok denganku daripada dengan Katie yang pemberontak. Tapi, oke, ini adalah kehidupan Gaby, jadi aku harus pastikan aku tak mengacaukannya. Dan mungkin saja saat kebenaran soal kembaran ini terkuak, aku akan punya kesempatan dengan Jaden. Untuk saat ini, kami setuju untuk melanjutkan menjalani kehidupan satu sama lain. Kurasa ini cukup mudah, karena yang Gaby lakukan hanyalah bergaul dengan teman-temannya dan menghindari mengerjakan PR-nya. Satu-satunya bagian yang tak kusukai adalah mencomblangkan Katie dengan Jaden. Dan itulah saat semuanya menjadi rumit. Akankah kami beritahu semua orang kebenarannya? Ataukah bertukar kehidupan ini terlalu menyenangkan untuk dihentikan? Nantikan bagian kedua untuk mengetahuinya. Aturan. Para ibu pastinya senang sekali membuat aturan, ya kan? Ngomong-ngomong, aku Nicole, dan tahukah kalian, orang tuaku bercerai saat aku berumur 8 tahun. Jadi sejak saat itu aku cuma tinggal bersama ibuku. Ibu memberiku banyak peraturan yang membosankan, tapi aku benci mematuhinya. Umurku sudah 18 tahun dan aku harusnya lebih banyak bersenang-senang kan? Bagiku peraturan dibuat untuk dilanggar, dan percayalah, aku sering melanggarnya. Tapi ternyata semua ini yang menyebabkan seluruh hidupku berubah. Suatu hari aku ada ulangan matematika yang penting, tapi aku benci matematika. Jadi aku bolos sekolah dan pergi ke bioskop bersama teman-temanku. Maksudku, halo, film Avengers terakhir baru saja keluar. Tidak mungkin aku melewatkannya dan mendapatkan spoiler. Mungkin ibu akan memberiku hukuman berat selama beberapa minggu, tapi itu bukan masalah besar kan? Aku sampai di rumah dan melihat ibuku sudah menungguku. Dia memelototiku dan berkata, "Nicole, aku mendapatkan panggilan telepon yang menarik dari sekolah. Ternyata kamu belum masuk sekolah seharian ini. Jadi, dari mana saja kamu?" Oh tidak, tertangkap basah. Aku cuma mengangkat bahu dan menjawab, "Pergi keluar." Ini pasti karena teman-temanmu kan? Mereka memberikan pengaruh buruk. Aku berjalan menuju kamarku. "Nicole, kembali ke sini dan jelaskan semuanya." Teriaknya di belakangku, tapi aku mengabaikannya. Kemudian dia berteriak, "Aku tidak tahan lagi dengan sikap kekanak-kanakanmu. Kamu akan tinggal bersama ayahmu." Apa? Dia mengusirku. Wow, aku tidak menyangka dia akan melakukan itu. Terserahlah, aku sudah muak karena dimarahi terus-menerus. Pasti ayah akan jauh lebih pengertian. Aku jarang bertemu ayah. Faktanya, terakhir kali adalah, kurasa saat itu adalah ulang tahunku yang ke-16. Dia adalah orang yang sibuk karena dia adalah kepala sekolah di sekolah para cowok sombong ini. Dan ibu tidak bercanda. Dia menelponnya dan malam itu dia muncul dan memasukkan barang-barangku ke bagasi mobilnya.
Rasanya sangat canggung, aku tidak tahu harus berkata apa padanya. Kemudian, sekitar 1 jam setelah perjalanan yang sangat membosankan itu, dia berkata, "Aku sudah menyelesaikan semua prosedur penerimaan sekolah untukmu, jadi kamu bisa mulai belajar di sekolahku besok." Apa? Ini kan sekolah khusus untuk para cowok dan aku cewek. Lagi pula, aku tidak mungkin belajar di sekolah tempat ayahku menjadi kepala sekolahnya. Karena panik, aku bertanya, "Tapi ayah, bukankah ini sekolah khusus cowok?" Dia berkata, "Dulu memang begitu, tapi akhir-akhir ini kami mengizinkan beberapa siswi masuk ke sana." Aku tidak mau sekolah di sana. Kamu kepala sekolahnya, itu pasti akan sangat memalukan. Tidak mungkin, aku mau masuk ke sekolah lain atau apalah. Dia menatapku dengan tajam dan berkata, "Ibu memberitahuku semua tentang perilakumu di sekolah lamamu dan itu tidak bisa diterima. Jadi, kamu akan belajar di sekolahku agar aku bisa mengawasimu. Ini bukan masalah yang bisa diperdebatkan." Ya Tuhan, aku tidak percaya. Dia jauh lebih tegas daripada ibu. Jadi dengan enggan aku bergumam, "Baik, tapi kamu harus berjanji untuk tidak memberitahu siapapun kalau aku putrimu." Dia mengangguk dan berkata, "Oke, jika itu yang kamu mau." Sekolah itu seperti sesuatu yang keluar dari salah satu film aneh itu. Kamu tahu, di mana karakternya mengira mereka sudah aman, tapi kemudian mulai menghilang satu persatu. Sebagai permulaan, tempat itu terletak di atas bukit, bermil-mil jauhnya dari tempat lain. Di dalam, sekolah sangat maskulin, warnanya coklat dan abu-abu dan aku tidak melihat satu gambar pun di seluruh bangunan. Satu-satunya hal yang bersifat perempuan di seluruh tempat itu adalah toilet cewek. Kami harus berbagi semuanya dengan teman-teman. Ini sangat tidak nyaman. Seragamnya sama untuk cowok dan cewek, kemeja kebesaran dan celana longgar serta sepatu datar yang kotor ini. Sial. Selama olahraga, para cewek dipaksa melakukan latihan yang sama seperti para cowok. Bench press, push up, dan bermain sepak bola bukanlah ide yang menyenangkan bagiku. Dan bahkan tidak ada regu pemandu sorak. Lalu ada peraturan ekstra bodoh untuk para cewek, seperti hanya boleh memakai seragam selama di sekolah, tidak boleh memakai rok, gaun, bahkan celana jeans pun tidak boleh. Kancingkan semua kancing bajumu, ikat rambutmu menjadi sanggul jelek ini. Jangan main mata dengan para cowok. Yap, serius ada aturan seperti itu. Apa kalian bisa mempercayai tempat ini? Aku tidak tahu apakah ini SMA atau penjara. Aku pikir ini buruk, tetapi aku segera menyadari bahwa sekolah ini mempunyai masalah besar. Mungkin karena sekolah ini awalnya khusus cowok, tapi kawan, tempat ini tidak menghargai para cewek sama sekali. Suatu ketika di kelas sejarah, guru bertanya kepada kami tahun berapa Abraham Lincoln menjadi presiden. Mudah, tapi bahkan sebelum aku sempat mengangkat tangan, dia melanjutkan, "Pertanyaan ini sepertinya terlalu sulit untuk seorang perempuan, jadi apakah ada anak laki-laki yang tahu jawabannya?" Apa? Bagaimana dia bisa mengatakan itu? Ada apa dengan sikap chauvinis laki-lakinya? Hal ini membuat suasana hatiku buruk. Jadi saat makan malam, aku memutuskan untuk mengeluh kepada ayah tentang hal itu. Dia perlu tahu betapa konyolnya sekolahnya. Jadi aku katakan padanya betapa aku membenci peraturan bodohnya dan betapa seksisnya para guru. Dia memelototiku dan memberitahuku bahwa tidak ada cukup banyak cewek di sekolah yang memerlukan seragam terpisah. Apalagi jika para cewek berdandan hanya akan menimbulkan gangguan bagi cowok. Sedangkan untuk guru sejarah itu hanya karena para cowok seringkali memiliki pengetahuan yang lebih luas dibandingkan cewek dalam hal ini. Jadi mungkin dia hanya tidak ingin mempermalukan cewek jika mereka tidak bisa memberikan jawaban yang benar. Hah? Argumen macam apa ini? Ini sudah bukan zaman dulu. Ya ampun, masa-masa itu sudah berakhir berdekade-dekade lalu. Oke, baiklah, aku akan membuktikan kepada seluruh sekolah dan semua guru bahwa tidak hanya cowok saja yang ada di sini. Keesokan harinya aku mengumpulkan semua cewek di kelasku. Sebenarnya mereka hanya berdua, Angela dan Carly, dan kami bertemu di satu tempat yang girly, toilet cewek. Lalu aku memberitahu mereka, "Hai guys, selamat datang di klub kita, The Doll. Aku rasa sudah saatnya kita memperjuangkan hak dan kehadiran kita di sekolah ini. Karena perempuan juga penting kan?" Pada awalnya mereka berdua tampak khawatir. Aku mengerti, mereka tidak ingin mendapat masalah. Namun aku segera berhasil meyakinkan mereka bahwa semuanya akan baik-baik saja, bahkan menyenangkan. Jadi mereka ikut dan setuju. Pertama, sudah waktunya melakukan sesuatu terhadap seragam jelek ini. Kami mengikat baju kami untuk memperlihatkan pinggang kami, dan aku membantu yang lain merias wajah kami dengan halus, sehingga kulit kami tampak bercahaya secara alami. Lalu kami semua memasangkan aksesoris rambut berkilauan dan ikat rambut warna-warni di rambut kami untuk memeriahkan penampilan kami.
Carly melihat ke cermin dan berkata, "Oke, mungkin seragam kita tidak terlalu jelek." Dan kami semua tertawa terbahak-bahak. Sekarang, waktunya masuk. Kami semua berjalan menyusuri koridor bersama-sama. Semua cowok dan cewek berbalik untuk melihat kami dengan mata kagum dan mulut terbuka. Seorang cowok bahkan menjatuhkan tumpukan bukunya ke lantai, dan seorang cowok lainnya masuk ke lokernya. Hah? Pesona para cewek benar-benar tak tertahankan, bukan? Segera kami menjadi grup populer di sekitar sekolah. Para cowok juga ingin ngobrol dengan kami, dan cewek dari kelas lain juga bergabung dengan kelompok kami, dan aku menunjukkan kepada mereka cara menata seragam mereka. Itu bagus ya kan? Ya, ada masalah. Para gurunya adalah orang-orang tua yang tidak menghargai gaya. Suatu hari, sebelum kelas dimulai, seorang guru mendatangiku dan teman-temanku dan menuduh kami merusak martabat seragam dan memberikan pengaruh negatif pada siswa lain. Jadi, aku mengatakan kepadanya, kami tidak melanggar peraturan sekolah yang berharga. Kami memakai seragam, kancing atas kami tetap dikancingkan, dan kami memiliki gaya rambut yang rapi. Berdandan adalah hak prerogatif perempuan. Selain itu, jika laki-laki terganggu, itu salah mereka, bukan kesalahan kami. Jadi, bapak dan ibu guru tidak bisa menyalahkan kami untuk itu. Setelah itu, aku seperti menjadi duri di mata semua guru. Dalam setiap mata pelajaran, aku selalu diminta menjawab pertanyaan yang paling sulit. Dan tentu saja, aku tidak tahu jawaban yang benar. Maksudku, tidak ada satu orang pun yang tahu. Dan kemudian mereka akan menatapku dengan sombong. Betapa kekanak-kanakan mereka. Di lain waktu aku sedang mengantri makan siang dan ketika tiba giliranku, aku memilih chicken drumstick barbecue karena itu adalah makanan favoritku. Tapi yang membuatku kaget, server kantin mengatakan tidak ada ayam yang tersisa, lalu menaruh oatmeal aneh ini ke piringku. Aduh, aku dapat melihat masih banyak ayam yang tersisa, jadi kenapa dia bersikap tidak masuk akal? Aku tidak mau makan makanan menjijikan itu. Jadi begitu aku pulang dari sekolah, aku sangat kelaparan. Jadi aku membuat semangkuk besar mie untuk diriku sendiri. Ayah melihatku melahap makanan lalu tersenyum dan bertanya, "Apa seharian membuat masalah di sekolah membuatmu begitu lapar?" Di sela-sela suapan makananku, aku menceritakan kepadanya apa yang terjadi dengan guru dan di kantin. Dia hanya tersenyum dan mengatakan itu karena aku terlalu keras kepala. Alasan macam apa itu? Maksudku, kapan siswa yang kelaparan merupakan ide yang bagus? Keesokan paginya, dengan mengantuk, aku masuk ke kelas dan duduk di mejaku. Saat itulah aku sadar, aku lupa membawa ponselku. Yah, ini benar-benar menyebalkan. Jadi aku mengeluh kepada Angela. Guru-guru ini membuat hidupku sengsara dan sekarang aku bahkan tidak punya ponsel. Hari ini akan menjadi hari yang panjang. Tiba-tiba ada yang mengetuk mejaku. Aku mendongak dan melihat ayahku alias kepala sekolah berdiri di sana, di depanku. Aku sangat kaget sampai-sampai sebelum aku sempat mengatakan apapun, dia berkata, "Hai sayang, ponselmu tertinggal di rumah. Oh, dan aku membawakanmu sarapan, karena kamu jadi suka marah-marah saat kamu lapar." Lalu dia meletakkan ponselku dan sandwich di mejaku, membelai rambutku, lalu pergi. Apa yang dia lakukan? Apa dia lupa janjinya? Yah, tidak perlu dibahas lagi. Teman-teman sekelasku terlihat kaget. Angela menatapku dan berkata, "Hah? Kepala sekolah adalah ayahmu? Tidak bisa dipercaya. Kenapa kamu tidak memberitahu kami?" Aku duduk di sana dengan mulut ternganga. Ini adalah hal paling canggung yang pernah ada. Terima kasih banyak, Ayah. Tapi tanpa aku sadari, itu hanyalah awal dari babak baru kegilaan ini. Segalanya akan menjadi lebih buruk dan, oh wah, kalian tidak akan mau melewatkannya. Hey, Nicole kembali lagi di sini. Jadi, ibuku tidak tahan lagi dengan sifat pembangkangku. Jadi dia mengantarku untuk tinggal bersama ayah. Masalahnya adalah dia adalah kepala sekolah di sebuah sekolah angkuh yang hampir tidak memiliki siswa cewek. Dan dia memaksaku untuk bersekolah di sana. Sekolah perlu mengikuti perkembangan zaman dan menjadi lebih inklusif terhadap perempuan. Jadi aku memulai klub khusus cewek bernama The Doll agar kami diperhatikan. Semuanya berjalan dengan baik, tapi kemudian ayah membiarkan berita bahwa aku adalah putrinya. Saat istirahat pertama, semua orang di sekolah tahu siapa aku. Tak lama kemudian, anak-anak yang belum pernah berbicara denganku sebelumnya menawarkan bantuan untuk mengerjakan PR-ku, dan para guru kelihatan jadi gugup di sekitarku. Aku mengerti, tidak ada seorang pun yang ingin terlihat bertengkar dengan putri kepala sekolah. Bahkan ibu kantin pemarah itu juga berubah total. Sekarang dia bahkan memberiku 2 porsi ayam. Kedengarannya bagus ya kan?
Tidak, malah itu agak menjengkelkan. Dan yang terpenting, teman-temanku mulai melakukan hal-hal gila di belakangku. Mereka menaruh ciuman lipstik di loker acak, menyelinap ke ruang fakultas dan mengadakan pesta teh boneka. Dan kemudian mereka melakukan lelucon terbesar. Iya, mereka benar-benar pergi ke ruang olahraga dan menggantungkan karangan bunga celana dalam, bra, dan tampon di samping spanduk besar bertuliskan, "Selamat datang di dunia wanita." Wow, bahkan kupikir mereka sudah keterlaluan dengan yang satu ini. Ayahku sangat marah karena hal itu. Aku takut mereka akan dikeluarkan. Hampir tidak ada cewek di sekolah ini tanpa kehilangan satu-satunya teman sekelas cewek. Namun mereka berakhir hanya dengan skor selama seminggu dan terpaksa tinggal di sekolah sepulang sekolah dan membersihkan ruang olahraga. Phew. Keesokan harinya teman-temanku mendatangiku saat aku berada di loker dan Angela berkata, "Skors memang menyebalkan, tapi lelucon itu sangat berharga. Tunggu saja sampai kamu melihat apa yang kami rencanakan selanjutnya." Dia mengedipkan mata. "Itu pasti akan gagal." Carly terkekeh. "Sudah cukup." Jadi aku menyuruh mereka memberitahu The Doll yang lain untuk menemuiku di gym sepulang sekolah. Oke, jadi aku mungkin secara diam-diam mengambil kunci gym dari saku ayahku, tapi itu demi kebaikan yang lebih besar. Sekarang aku sudah mengumpulkan semua The Doll, aku mengatakan apa yang perlu aku katakan. "Hai gadis-gadis, lihat, aku tahu sekolah ini lebih menyukai cowok dan dapat dimengerti jika kalian ingin diperhatikan. Tapi semua lelucon ini membuat kita terlihat buruk. Aku kenal ayahku, dan satu-satunya cara dia mendengarkan kita adalah jika kita melakukan sesuatu yang menyampaikan maksud kita dengan cara yang terhormat. Jadi, aku akan mencalonkan diri dalam pemilihan ketua OSIS berikutnya." Bahkan sebelum aku menyelesaikan kalimatku, Carly berkata, "Tapi posisi itu hanya untuk para cowok." Aku pikir sudah saatnya kita mengubahnya, ya kan? Jadi, siapa yang bersamaku? Yang mengejutkanku, semua cewek di ruangan itu mengangkat tangan dan bersorak. Setelah itu aku meluncurkan kampanyeku. 2 kandidat dengan jumlah suara terbanyak akan lolos ke babak final. Pada awalnya aku tidak mendapat banyak perhatian, tetapi kemudian hal ini tidak mengherankan karena aku adalah satu-satunya cewek yang berkompetisi. Pesaing lain menanggapinya dengan sangat serius. Seorang cowok membagikan kaos gratis yang bertuliskan namanya, dan anak lainnya menempelkan selebaran di loker semua orang yang mencantumkan 10 alasan kenapa dia adalah orang yang tepat untuk jabatan itu. Tidak mungkin, aku harus membuat rencana. Jadi aku menemukan strategi yang familiar namun sangat efektif, yang disebut perangkap kecantikan. Tidak ada satupun cowok yang bisa menghindarinya. Salah satu fokus utamaku adalah ingin menghidupkan kembali sekolah ini dan menjadikannya inklusif bagi semua. Jadi aku mengambil satu langkah lebih jauh dan aku serta timku berdandan seperti lebah lucu dan membagikan cupcake hitam dan kuning buatan sendiri. Lalu setiap kali ada cowok yang berbicara kepada kami mengedipkan mata kepada mereka, memberikan mereka permen, dan mengatakan kalau itu hanya untuk mereka karena merekalah yang paling lucu. Dan langkah itu berhasil, tentu saja. Aku lolos ke babak 2 besar dan aku harus melawan Brandon, cowok super pintar ini. Jadi sekarang yang perlu kulakukan hanyalah mengerjakan presentasiku yang akan kusampaikan di halaman sekolah. Betapa membosankannya itu. Jadi sebuah ide cemerlang terlintas di benakku. Kenapa kita tidak menggabungkan final dengan malam prom, di mana para siswa tidak hanya dapat memilih calon ketua OSIS, tapi juga berdandan dan bersosialisasi. Aku memberitahu timku tentang ide luar biasaku, tapi yang mengejutkanku, mereka kelihatan ragu-ragu. Para guru tidak akan pernah membiarkan hal itu terjadi. Mereka sangat anti pesta, itu menyakitkan, kata Carly. Serahkan saja ini padaku. Aku menyeringai. Ayahku mungkin keras, tetapi dia bukan tandinganku. Jadi malam itu, setelah makan malam, aku menceritakan rencanaku kepadanya. Pada awalnya dia sangat kaget dan tidak setuju karena dia mengatakan bahwa kita tidak bisa menggabungkan final pemilihan ketua OSIS dengan pesta menyanyi dan menari. Karena akan menghilangkan martabatnya. Ayahku terjebak di masa lalu. Jadi aku berkata, "Tapi ayah, ini akan menjadi kesempatan yang baik bagi semua siswa untuk berkumpul satu sama lain. Aku dan teman-temanku akan mendekorasi aula, mencari DJ, memilah makanan dan minuman, dan melakukan kebutuhan lainnya. Aku tahu kamu keberatan dan aku mengerti. Tapi pesta prom adalah acara penting bagi kami para remaja. Kami belajar banyak dari mereka, cara menari, cara merasa nyaman dengan diri sendiri, cara berbaur satu sama lain. Tolong, kami membutuhkan ini, dan aku berjanji tidak akan membiarkan siapapun meminum minuman keras." Faktanya, kita bahkan tidak minum alkohol sedikit pun. Dibutuhkan jauh lebih banyak permohonan dan bujukan, tetapi akhirnya dia menghela nafas lalu berkata,
Baiklah, kamu boleh mengadakan pesta prom, tapi jangan biarkan aku sampai menyesalinya. Aku menjerit kegirangan lalu bergegas mendekat dan memeluknya. Dia tampak kaget ketika memikirkannya ini adalah pertama kalinya aku memeluknya selama bertahun-tahun. Aku harus mengakui bahwa itu terasa menyenangkan. Aku langsung mengirim pesan kepada grup tersebut dengan kabar baik itu, dan mereka membalas dengan meme, hati cinta, dan emoji menari, dan pembicaraan segera beralih ke apa yang akan kami pakai. Lihat, berteman dengan putri kepala sekolah itu banyak manfaatnya, bukan? Aku tidak akan berbohong, mengorganisir pesta prom itu sulit, tetapi untungnya bagiku, aku memiliki teman-teman luar biasa yang selalu membantuku. Carly membereskan dekorasi dan mencari DJ, dan Angela bertanggung jawab atas tiket. Malam pesta prom akhirnya tiba, dan wow, semuanya berdandan dengan baik. Para anggota DOL memberikan pertunjukan tarian penyambutan, lalu Brandon dan aku naik ke panggung untuk memberikan presentasi kami. Brandon duluan, dan astaga, dia tuan serius tapi dia manis. Dia melanjutkan dengan program untuk meningkatkan nilai gizi makanan sekolah, mengatur lebih banyak perjalanan sekolah untuk klub catur, matematika, dan olahraga, lalu melakukan lebih banyak hal untuk membantu krisis iklim, seperti mengumpulkan uang, mendaur ulang, dan memproduksi energi surya untuk menurunkan jejak karbon di sekolah kami. Kedengarannya meyakinkan kan? Tapi itu sedikit membosankan. Dia sungguh kutu buku, meskipun lucu. Dan aku harus berpura-pura hidungku gatal agar aku bisa menguap diam-diam. Aku mendengar suara tepuk tangan. Oh tidak, itu berarti giliranku dan aku belum siap. Pesta prom menyita waktuku dan apa yang harus kukatakan? Saat itulah aku melihat ke arah ayahku yang berdiri di belakang ruangan dan aku melihatnya mengangguk ke arahku. Jadi aku menjadi pusat perhatian dan memutuskan untuk membiarkan hatiku yang berbicara. Hai teman-teman, beberapa dari kalian mungkin mengenalku sebagai cewek pemberontak yang menimbulkan masalah ketika aku pertama kali tiba di sini. Sementara yang lain mungkin hanya mengenalku sebagai putri kepala sekolah. Kenyataannya adalah aku hanyalah murid biasa seperti kalian semua, seseorang yang memiliki keraguan besar untuk datang ke sini. Aku dapat mendengar beberapa orang berbisik di tengah kerumunan, namun aku tetap tenang dan melanjutkan. Aku tidak berpikir aku akan suka sekolah di sini, tapi ternyata aku salah. Aku mendapatkan beberapa teman yang luar biasa, dan aku telah benar-benar menyukai tempat ini. Namun, sikap kuno terhadap para siswi membuatku frustasi. Waktu telah berubah dan kita juga pantas berada di sini. Jadi sudah sepantasnya kita memiliki seragam kita sendiri, klub yang dirancang khusus untuk kita, dan mohon tidak ada lagi latihan bench press. Para cewek sama baiknya dengan para cowok, bahkan lebih baik lagi di beberapa hal. Misalnya, kami cewek-cewek hebat di The Doll membuat pesta ini sendirian. Bersama-sama, ayo kita jadikan kehidupan SMA kita lebih cemerlang dan inklusif bagi semua karena sekolah ini memiliki sesuatu yang istimewa. Dan aku ingin semua orang melihat bahwa dengan sedikit perhatian dan perubahan, sekolah ini bisa jadi sekolah yang benar-benar menarik. Wow, aku sudah melakukannya. Semua siswa bersorak dan bertepuk tangan. Bahkan Brandon menepuk pundakku dan berkata, "Bagus sekali, presentasimu sangat meyakinkan, kamu mendapat dukunganku." Lalu dia mengedipkan mata ke arahku. Ya Tuhan, apa maksudnya? Setelah itu aku bergabung dengan teman-temanku di lantai dansa dan menikmati tarian luar biasa yang kami selenggarakan. Akhirnya tiba saatnya hasil. Salah satu guru naik ke panggung dengan amplop berisi nama pemenang. Lalu dia membukanya dan berkata, "Dengan 2/3 suara, kalian telah memilih pemenangnya, dan itu adalah Nicole." Aku tidak percaya, aku telah melakukannya. Aku benar-benar menang. Saat aku turun dari panggung, ayah menghampiri dan memelukku erat, lalu dia berkata, "Sayang, aku sangat bangga padamu." Selesai, sekarang aku adalah ketua OSIS dan seperti yang aku janjikan dalam presentasiku, aku menjadikan sekolah ini tempat yang inklusif untuk semua. Kini kami memiliki lebih banyak aktivitas untuk para cewek, termasuk klub pemandu sorak. Walaupun tentu saja, para cowok juga bisa ikut. Kami bahkan punya seragam cewek, jadi aku tidak perlu memakai celana longgar yang jelek itu lagi. Sekarang, semua orang jadi kelihatan lebih bahagia di sini, termasuk aku. Ibu mendengar perubahan sikapku dan mengajakku pulang. Tapi aku tidak bisa kembali. Aku seharusnya berada di sekolah ini bersama teman-teman baruku. Mungkin saja, aku memang menyukai tempat ini. Siapa sangka, ini gila ya kan? Pernah merasa kalau keluargamu dikutuk? Aku tinggal bersama nenek, ibu dan saudara perempuanku. Aku dikelilingi oleh para wanita, tapi tak satu pun pria.
Ini pasti sebuah kutukan karena rumah tangga kakek nenekku berantakan. Dan rumah tangga orang tuaku juga gagal total. Jadi ini membuat ibu dan nenekku sangat sensitif di sekitar pria. Mereka mengira semua pria itu berbahaya dan selalu mengingatkan aku dan adikku untuk tak dekat-dekat cowok. Ngomong-ngomong, aku Gemma dan adikku adalah Lesi. Dia anak manis yang selalu mematuhi apa yang ibu dan nenekku bilang. Dan kurasa bisa kalian katakan kalau aku ini anak yang pemberontak. Kebanyakan temanku laki-laki, tapi tentu saja keluargaku tak tahu itu. Kapanpun aku bicara soal temanku, aku pura-pura kalau mereka itu perempuan. Kalau tidak, mungkin ibu akan membunuhku. Meskipun aku dikelilingi oleh banyak teman laki-laki, dalam hal cinta itu cerita yang berbeda. Aku sebenarnya cukup pemalu soal itu. Mungkin ibu dan nenekku telah mempengaruhiku, karena kapanpun ada cowok yang bilang dia suka padaku, aku tak percaya padanya. Tapi pernah sekali saat di SMA, aku hampir percaya ke satu cowok. Dia bilang dia sangat tergila-gila padaku dan bahkan rela mati untukku. Dia sungguhan duduk di depan pintu dari pagi sampai petang, menunggu sampai aku setuju jadi pacarnya. Tapi dia tak lepas dari amarah ibuku. Saat ibu memorgokinya, ibu menyiram seember air padanya. Dan dia langsung lari kabur. Jelas saja, dia tak mau mati untukku kalau begitu. Ada beberapa cowok yang juga mengatakan mereka tak bisa hidup tanpaku. Tapi, aku tetap melihat mereka mondar-mandir dan hidup. Jadi kurasa ibu dan nenekku benar. Laki-laki itu sekelompok pembohong. Tapi, selalu ada pengecualian. Dan pengecualianku ini adalah Brad. Oh, Brad yang menawan. Aku bertemu dengannya di toko kaset. Dan kami berdua mengambil kaset yang sama tepat di saat yang sama. Aku terpesona saat pandangan pertama. Semua peringatan mengenai cowok meninggalkan pandanganku. Aku hampir tak bisa melihat. Mataku berubah menjadi emoji berbentuk hati. Selebihnya adalah sejarah. Kami jatuh cinta dan jadi sepasang kekasih. Dan akhirnya kukumpulkan keberanian untuk mengajaknya ke rumah. Aku bertaruh tak ada yang bisa menolak cowok ganteng seperti dia, termasuk nenek dan ibuku. Aku tak tahu kalau aku baru saja mengundangnya ke sarang harimau. Segera saat dia masuk ke rumah kami, dia memberi nenekku pelukan dan berkata, "Kamu pasti ibu Gemma. Aku bisa lihat dari mana dia mendapatkan wajah cantiknya." Lalu dia menengok ke ibuku dan berkata, "Hai Lesi, kau bahkan lebih cantik daripada di foto." Tapi kemudian tentu saja Lesi muncul dan kesadaran muncul di wajah Brad. Dan dia tertawa dan berkata dia tak menyangka aku punya nenek dan ibu yang cantik. Ibu dan nenek berusaha keras menyembunyikan kegembiraannya. Dan Brad cuma mengedip padaku. Astaga, dia licik sekali. Hahaha. Di tengah-tengah makan malam, saat Brad pergi ke kamar mandi, kuperhatikan ibu dan nenek saling senyum. Mereka sedang merencanakan sesuatu. Apa yang mereka masukkan dalam makanannya? Aku sama sekali tak percaya pada mereka dan bertanya kepada mereka apa yang terjadi. Tapi mereka hanya tersenyum manis dan berkata, "Tidak ada apa-apa sayang." Kucicipi kentang tumbuk Brad dan rasanya sangat asin. Kutanya mereka kenapa melakukan itu. Dan nenek berkata, "Kami hanya ingin lihat apa dia pembohong seperti laki-laki lain." Sayang, mari kita lihat apa dia akan memilih menjadi pria yang sopan atau jujur. Saat Brad kembali, nenekku menanyakan apa dia menyukai masakannya dan dia mengatakan, "Itu enak sekali, terima kasih. Aku suka Anda tak tanggung-tanggung menggunakan garam. Sangat menonjolkan rasa alami dari kentangnya." Itulah cowokku. Bagus, Brad. Tapi nenek dan ibuku tak mau mengakhiri kejahilan mereka. Mereka bertekad untuk mempermalukan Brad. Ibu meminta Brad membantunya mengambil pencuci mulut di kulkas. Dan ibu meletakkan laba-laba plastik palsu di atas kue itu. Ibu jelas ingin menakutinya, tapi dia tak terpancing. Ia hanya menyendok dan menyisihkannya di meja. Lalu setelah makan malam, nenek bertanya apa Brad ingin bergabung dengannya, merokok setelah makan. Dan dengan sopan dia menolak. Sudah jelas mereka tak akan dengan begitu mudah menemukan kelemahannya. Saat kami selesai makan, Lesi naik ke kamarnya. Tak lama, nenek dan ibu tiba-tiba mengatakan mereka mendengar seseorang memanggilnya di luar. Jadi mereka keluar untuk memeriksa. Biar kulihat wajah frustasi mereka, karena mereka tak temukan alasan apapun untuk melarang cerita cintaku dengan Brad. Jadi mereka pasti keluar untuk berunding. Kukatakan pada Brad untuk menunggu di dapur sementara aku pergi menguping mereka. Tapi segera saat ku masuki lorong semua lampu padam dan ku dengar seseorang menendang rubuh pintu dapur. Aku sangat panik sampai aku menjerit keras tak terkontrol dan tak bisa berhenti gemetaran.
memegangi kepalaku dan berteriak minta tolong dengan panik. Ya Tuhan, aku bahkan bisa mendengar suara pistol sedang diisi. Apa kami akan dirampok? Aku hanya berdiri di sana mematung di tempat. Aku sangat ketakutan. Tapi kemudian aku merasakan ada tangan di pundakku dan hampir melompat kaget. Tapi untungnya itu cuma Brad. Dia menarikku di dekatnya sambil membawa sesuatu seperti tatanan lilin. Kemudian ia hendak meninggalkanku di sana untuk menghadapi siapapun yang menyebabkan ini. Tapi aku sangat ketakutan, sampai aku hanya memeluknya erat dan mulai terisak. Tiba-tiba lampu menyala. Setelah merasa silau sebentar, kulihat ibu dan nenekku berdiri di sana tepat di depanku. Nenekku berteriak, "Siapa kamu?" Aku tak tahu apa yang beliau bicarakan. Jadi aku mendongak ke arah Brad dan melompat. Itu bukan Brad, itu cowok asing. Aku lari ke arah ibu dan berkata, "Dia perampok, dia membawa senjata." Nenekku hanya tertawa dan berkata, "Tak ada perampok, bodoh. Ini hanyalah sebuah tes untuk pacarmu. Kami ingin melihat seberapa berani dia." Kemudian nenekku bergerak cepat ke arah dapur. Dan di sanalah Brad berada, meringkuk di bawah meja. Sungguhan, apa yang ibu dan nenek harapkan darinya untuk bereaksi di situasi berbahaya semacam ini? Bagaimanapun itu sungguh memalukan saat melihatnya. Tapi tunggu, siapa cowok asing ini? Tiba-tiba dia berbicara dan berkata, Sebenarnya aku Chris, pacar Lacey." Ibu dan nenek terlihat sangat kaget. Ibu berteriak ke arah lantai atas, "Lacey, turun ke bawah sini sekarang." Ya, ini canggung. Ternyata Chris dan Lacey sudah pacaran diam-diam selama setahun. Dia bahkan punya tangga dari tali yang dia gunakan untuk naik ke kamarnya tiap akhir pekan. Aku tak percaya ini. Aku melirik Lacey. Selama ini aku kira gadis muda ini lugu. Dan di sanalah dia sedang membaca di kamarnya. Ketika sebenarnya dia hanyalah pura-pura menjadi orang yang sungguh percaya dengan apa yang ibu dan nenek katakan. Dan menyelinap dengan seorang pacar di belakang kami. Sangat bijaksana daripada aku. Meskipun tak bisa disangkal kalau Chris adalah laki-laki yang baik, segera setelah lampunya padam, dia menyembunyikan Lacey di pojokan dan turun untuk memeriksa dan mengurusku tanpa khawatir tentang bahayanya. Kasihan Brad, dia tak lolos tes ini, tapi aku tak bisa menyalahkannya. Dan untuk ibu dan nenekku, mereka sangat terkejut, mereka bahkan tak bisa bicara. Lacey meminta mereka untuk menerima Chris dan memberi mereka izin untuk berpacaran. Tapi ibu dan nenek hanya mengacuhkannya dan pergi ke kamar mereka. Setelahnya, Chris sering datang. Tapi ibu dan nenekku mempermalukannya sama seperti mereka telah mempermalukan Brad. Selalu mengetesnya. Suatu malam mereka bahkan mengadakan kuis untuk melihat seberapa pintar dia. Dan mereka bahkan mengirimkan pesan palsu ke ponsel Lacey, pura-pura jadi laki-laki lain untuk melihat seberapa cemburu dia. Tapi dia tak terpancing. Dia dan Lacey adalah pasangan yang solid. Kasihan Chris dan Brad. Mereka tak bisa istirahat sejenak. Ibu dan nenek terus-terusan mengatakan Brad adalah pengecut dan Chris itu adalah licik. Dan mereka sangat kasar pada mereka. Aku sadar tak ada pria manapun yang bisa memuaskan mereka. Masa lalu mereka masih menghantui mereka dan prasangka mereka sangat ekstrim. Tapi tak peduli, mereka benci pacar kami. Lacey dan aku tak akan menyerah. Ulang tahun nenek tiba. Aku dan Lacey mengatakan kami punya hadiah besar untuknya. Respon nenek yaitu, "Gadis-gadis, satu-satunya hadiah yang kuinginkan sekarang adalah agar kalian berdua campakkan pacar kalian. Hanya itu satu hal yang akan membuatku senang." Lacey tersenyum dan berkata, "Tentu Nek, apapun untuk nenek." Kemudian dia mengeluarkan tes kehamilan dan berkata, "Tapi Nek, aku akan punya bayi dengan Chris. Tapi jika ini akan membuat nenek senang, aku akan memutuskannya dan membesarkan bayi ini sendiri. Seperti nenek membesarkan ibu, dan sebagaimana ibu membesarkan Gemma dan aku." Ibu dan nenek terlihat seolah akan pingsan. Dan sebelum mereka bisa mengatakan apapun, aku melanjutkan. Brad dan aku juga akan putus. Meskipun aku ingin kalian tahu, aku sangat mencintainya. Jika kalian lebih suka aku sendiri sepanjang sisa hidupku, aku akan melakukannya. Karena kalian selalu mengatakan, pria itu racun. Bahkan, aku memutuskan akan menjadi seorang birawati. Aku akan berhenti sekolah dan aku akan berangkat ke biara minggu depan. Saat ini, ibu menitikkan air mata dan meraih tanganku dan mengatakan, "Sayang, jangan memilih jalan yang begitu sepi. Tetaplah bersama kami." Nenekku juga menangis dan memeluk Lacey. "Sayang, jangan bodoh. Bayimu tak bisa tumbuh tanpa ayah.
Chris adalah laki-laki yang luar biasa. Jangan dengarkan aku. Dia itu hebat. Aku sangat menyesal. Jadi, begitulah. Lacey dan aku masih tetap bersama Chris dan Brad. Dan kami sangat berbahagia. Ibu dan nenek sudah menerima mereka. Dan aku berani mengatakan mereka bahkan baik pada Chris dan Brad. Tapi ada satu masalah kecil. Bagaimana Lacey akan menjelaskan fakta bahwa perutnya tak akan membesar? Ting ting. Sepertinya ibu dan nenek bukanlah satu-satunya yang pandai mengetes orang. Itu pasti turun-temurun di keluarga kami. Doakan kami ya. Kadang dalam hidup, kita mungkin ngelakuin hal-hal yang gak bisa kita banggain. Tapi sejujurnya, kalau aku harus kembali dan melakukan semuanya lagi, aku gak akan ngubah apapun. Tolong dengerin ceritaku dan kasih tahu aku, menurut kalian apa aku udah ngelakuin hal yang benar? Ini perjalanan yang gila. Namaku Delila, dan aku tumbuh sebagai anak yatim piatu. Pas aku umur 5 tahun, orang tuaku ditangkap karena mereka anggota mafia. Aku gak punya saudara, jadi aku dikirim ke panti asuhan. Saat itu aku masih terlalu kecil untuk memahami semuanya. Aku cuma kira orang tuaku sangat sibuk dengan kerjaan mereka dan gak punya waktu untuk mengurusku. Namun belakangan aku paham, orang tuaku itu adalah orang yang jahat dan mereka sering memukulku, bahkan membiarkanku kelaparan setiap kali aku nakal. Selama 4 tahun berikutnya, aku diadopsi oleh 3 keluarga yang berbeda. 2 keluarga pertama gak berakhir dengan baik, jadi mereka mengirimku kembali. Tapi keluarga ketiga sangat baik. Sayangnya, keberuntungan gak berpihak pada kami. Terjadi kecelakaan mobil. Aku cukup beruntung bisa selamat, namun orang tua angkatku gak selamat. Aku sangat terpukul dan dikirim kembali ke panti asuhan. Aku gak ngerti, kenapa aku sangat gak beruntung. Rasanya alam semesta sedang menghukumku. Tahun-tahun pun berlalu dan gak ada keluarga lain yang mengadopsiku. Jadi pas aku berusia 18, aku pergi dan memutuskan untuk mulai hidup sendiri. Tapi itu gak mudah. Aku gak punya pendidikan dan aku gak bisa nemuin kerjaan yang layak. Aku banyak ngelakuin kerjaan serabutan, kayak ngantar pizza, membagikan brosur, dan juga kerja di supermarket bentar. Uangnya gak pernah cukup, dan aku benci mengakuinya, tapi kadang-kadang aku nyuri belanjaan dari tempat kerja. Namun saat aku ketahuan, tentu saja mereka memecatku. Ini menyebalkan. Gimana bisa aku bertahan sampai besok dengan $2 di dompetku sekarang? Aku menceritakan kepada rekan kerjaku Casey tentang betapa menyedihkannya hidup tanpa pekerjaan itu. Lalu Casey cuma menyeringai padaku dan berkata dia tahu cara lain agar bisa ngasilin uang. Dia bilang itu hanya sekali dan akan beresiko. Tapi uangnya cukup untuk bertahan selama bertahun-tahun. Aku sangat ingin mendengar lebih banyak. Tapi kalian gak akan percaya apa itu. Tugasnya adalah menculik putri dari keluarga kaya dan kemudian meminta uang tebusan. Casey bilang yang harus kulakukan hanyalah merawat anak itu selama beberapa hari di gudang yang ditinggalkan. Dan ketika orang tuanya membayar uang tebusan, mereka akan mengirim anak itu kembali dan aku bebas pergi dengan semua uangku. Maksudku, kedengarannya mudah, kan? Bukan berarti aku benar-benar menculiknya. Aku cuma merawatnya selama beberapa hari. Lebih seperti pengasuh anak. Jadi, nggak ada yang salah, ya kan? Gadis kecil itu bernama Lisa dan baru berusia 2 tahun. Orang tuanya, Tuan dan Nyonya Taylor, terkenal dan mereka sangat kaya. Rencananya sebenarnya sangat sederhana. Setiap hari Minggu, pengasuhnya membawanya ke taman bermain, dan di sanalah dia akan diculik. Kalian mungkin bertanya-tanya apakah ini berhasil. Ya, aku masih belum di penjara sampai saat ini, jadi begitulah. Aku lagi nunggu di gudang dan mereka mengantarkan Lisa kepadaku. Sekarang, yang harus kami lakukan hanyalah menunggu. Gudang itu cukup kumuh, tapi cukup untuk bertahan hidup. Dan awalnya Lisa selalu menangis dan aku beneran gak tahu gimana bisa hentiinnya. Jadi aku coba untuk mutarin Baby Shark di YouTube. Percaya atau enggak, ini berhasil dan dia langsung berhenti nangis. Namun malamnya Casey nelpon dan bilang orang tua Lisa gak mau membayar dan polisi akan ikut terlibat. Ya ampun, jadi sekarang apa? Mereka gak bisa meninggalkanku begitu aja di sini bersama anak ini. Satu-satunya pilihan yang terpikirkan oleh Casey adalah aku dan Lisa harus sembunyi di peternakan kakek nenek Casey selama beberapa tahun. Lalu ketika kasusnya mereda dan semua orang udah ngelupainnya, kita bisa meninggalkan Lisa di kantor polisi. Ini gila. Tapi pilihan apa lagi yang aku punya? Wajah Lisa kini terpampang di setiap surat kabar dan di halaman web. Dan juga belum lagi fakta bahwa aku gak tahu apa-apa tentang membesarkan anak. Ini sebuah bencana. Tapi hey, setidaknya aku bisa pindah ke peternakan. Keesokan paginya sepupu Casey yang mengantar sayuran dari pertanian ke kota menjemput kami dan mengantar kami dengan selamat ke pertanian. Itu sempurna karena kakek dan nenek Casey nggak memiliki TV atau internet, jadi mereka nggak tahu apapun tentang anak yang hilang itu.
Casey memberitahu mereka aku seorang ibu tunggal dan gak punya tempat tinggal lain. Jadi mereka menyambut kami dengan hangat dan sebagai imbalannya aku bisa membantu mereka di pertanian. Beberapa minggu pertama itu sungguh menyiksa. Lisa nakal banget. Tiap kali aku memberinya makan, dia melemparkan makanannya kemana-mana. Dan sekali dia melemparkan semangkuk sup panas ke atas kepalaku. Setelah itu aku berniat untuk membiarkannya kelaparan. Aku gak bisa mengatasinya. Sejujurnya aku membencinya. Aku sangat menyesal terlibat dalam kekacauan ini tiap kali aku melihat wajahnya. Namun suatu malam dia berbaring di tempat tidur dan membuatku terkesan. Dia akhirnya menenangkan dirinya. Aku membangunkannya untuk mengajak makan malam dan badannya sangat panas. Aku mulai panik dan mencari termometer dan suhunya mencapai 39 derajat Celcius. Aku harus menurunkan demamnya. Aku meminta kakek dan nenek Casey membantuku membelikan obat untuknya. Aku benar-benar panik karena dia gemetaran sekarang. Aku baru saja menggendongnya dan memeluknya dan aku menyadari bahwa aku akan melindungi gadis kecil ini apapun yang terjadi. Dia tampak begitu polos dan aku benar-benar merasa hatiku terbuka padanya. Lalu kami tertidur karena aku tiba-tiba terbangun sekitar 1 jam kemudian dan merasa lega melihat suhu tubuhnya kembali normal. Setelah itu aku merasa lebih dekat dengan Lisa. Dan sejujurnya dia cukup manis. Gak lama dari itu aku membuatkan gaun kecilnya dan memasak makanan kesukaannya. Kami sebenarnya memiliki banyak kesamaan. Kami berdua suka mac and cheese, membenci wortel, dan kecanduan dengan coklat. Gak lama kemudian 1 tahun berlalu dan Lisa udah bisa mulai bicara. Dan dia kemudian mulai bernyanyi dan astaga, dia adalah makhluk yang paling menggemaskan di dunia. Lalu suatu hari dia menoleh ke arahku dan berkata, "Mama, aku hampir menangis dan aku merasa sangat bahagia. Tapi ini gak benar. Aku harus mengembalikan Lisa pada orang tuanya. Dia gak pantas hidup jauh dari mereka. Kayak yang kualami dengan orang tuaku." Jadi aku melakukan hal yang gila. Aku melihat orang tua Lisa sedang mencari pembantu paruh waktu. Aku menggunakan nama palsu dan melamar pekerjaan itu. Aku mau lihat apakah aman untuk mengembalikan Lisa tanpa ketahuan. Namun terlihat jelas bahwa ada sesuatu yang gak beres. Mereka bahkan gak merindukannya. Maksudku, bayangkan anak kalian diculik. Kalian pasti akan menangis, bukan? Tapi keluarga ini berbeda. Tampaknya yang mereka lakukan hanyalah bekerja. Sangat mudah untuk menyelinap di sekitar rumah mereka. Mereka berangkat kerja jam 9 setiap pagi dan baru kembali jam 7 malam. Satu-satunya orang yang harus kuwaspadai adalah Nyonya Garcia, pengurus rumah tangga. Suatu hari aku sedang mencari Lisa untuk melihat apakah aku bisa mendapatkan beberapa mainannya, tapi aku gak bisa menemukannya dimanapun. Gak ada satupun ruangan yang tampak kayak punya anak berusia 2 tahun. Apa mereka udah merapikan kamarnya? Langsung kehilangan harapan. Jadi aku memutuskan untuk mencari di ruang bawah tanah dan jackpot. Aku menemukan sekotak penuh mainan, tapi itu bukan satu-satunya hal yang ada di sana. Ada juga foto yang kusut. Aku penasaran dan membuka lipatannya dan melihat seorang gadis kecil di foto. Aku membeku. Gadis kecil itu bukanlah Lisa. Dia berumur sekitar 5 tahun dan terlihat familiar. Sepertinya aku pernah melihatnya sebelumnya. Mungkinkah? Apakah itu aku? Tapi kenapa orang tua Lisa punya fotoku? Tiba-tiba Nyonya Garcia muncul dan berkata, "Apa yang kamu lakukan di sini? Aku tahu ada yang mencurigakan denganmu. Aku akan menelpon Tuan Taylor." Dia segera mengeluarkan ponselnya dan hendak menghubungi nomornya. Aku mengambil ponsel darinya, tapi astaga, wanita tua ini kuat. Kami berebut teleponnya, lalu dia melepaskannya. Dia tampak kaget dan menunjuk ke arahku, lalu dengan suara gemetar berkata, Kamu Delila, bukan?" Aku kaget. Gimana bisa dia tahu nama asliku? Ya Tuhan, dia pasti tahu aku menculik Lisa. Aku mungkin akan masuk penjara. Namun kemudian dia terus berbicara dan aku kira aku akan pingsan. Orang tua Lisa, juga orang tua kandungku. Yang itu menjadikan Lisa adikku. Nyonya Garcia mengenaliku karena dia melihat bekas luka di tanganku. Yang menurutnya didapat karena aku terjatuh dari pohon. Dia telah bekerja untuk keluargaku bahkan sebelum aku lahir. Tapi kemudian dia mengatakan sesuatu yang membuatku lebih terkejut lagi. "Jangan kembali ke keluarga ini, Delila. Tolong, ini demi kebaikanmu sendiri. Jika kamu tetap tinggal, kamu akan berada dalam bahaya seperti Lisa kecil yang malang. Mereka sama sekali gak peduli padanya. Mereka membiarkannya kelaparan lalu dia diculik. Mereka bahkan gak repot-repot mencarinya. Mereka kejam dan gak berperasaan. Yang mereka pedulikan hanyalah menghasilkan uang. Mempunyai anak hanyalah bagian dari kedok bisnis ilegal mereka."
Aku sangat berharap Lisa berada di tempat yang lebih aman sekarang. Apapun yang lebih baik dari keluarga ini. Ya Tuhan, ini benar-benar gila. Setelah bertahun-tahun, akhirnya aku menemukan orang tuaku. Tapi jauh di lubuk hatiku, aku tahu Nyonya Garcia benar. Jika Lisa dan aku kembali, hidup kami akan seperti neraka. Sebelum aku meninggalkan ruangan, aku menanyakan satu pertanyaan terakhir pada Nyonya Garcia. Apa orang tuaku mencariku saat mereka keluar dari penjara? Nyonya Garcia menggelengkan kepalanya dengan sedih. Jujur aja, aku udah tahu jawabannya bahkan sebelum aku nanya. Jadi aku kembali ke peternakan dan terus merawat Lisa. Sekarang aku tahu dia adalah adikku dan aku semakin mencintainya. Dan aku berjanji aku akan memberikan kehidupan yang layak dia dapatkan. Udah 10 tahun sekarang dan kami melakukannya dengan baik. Orang tua kami emang melakukan sedikit pencarian untuk Lisa, tapi hanya sebulan. Lalu mereka menyerah. Nyonya Garcia benar. Mereka nggak peduli pada Lisa atau aku. Ketika udah merasa aman, Lisa dan aku pindah ke Kanada. Aku mulai bekerja di beberapa tempat berbeda dan aku bahkan mengambil beberapa kelas. Ternyata aku punya minat terhadap tanaman dan aku berterima kasih karena udah dikasih kesempatan untuk bekerja di pertanian. Jadi aku membuka toko tanaman kecil dan bisnisnya berjalan dengan baik. Lisa adalah motivasiku dan dialah alasan aku bekerja keras dan terus berjuang untuk hidup kami. Dan sekarang kami lebih bahagia dari sebelumnya. Saat Lisa berusia 18 tahun, aku akan menceritakan segalanya padanya. Tapi untuk saat ini, aku akan membiarkan Lisa berpikir bahwa orang tua kami bukanlah orang jahat dan mereka hanya sibuk bekerja di negara lain. Jadi apa yang kalian pikirkan? Apa kalian setuju aku melakukan hal yang benar? Aku pikir aku sudah melakukannya. Hei, ini Jessica. Dari luar, kehidupanku kelihatan sempurna. Keluargaku kaya, aku cantik dan pintar, bahkan pekerjaanku berkelas. Tapi dari dalam, aku memang memiliki kekurangan karakter, yaitu sifat pemarahku yang hampir membuatku kehilangan segalanya. Aku ini selalu menjadi putri kesayangan ayahku, yang artinya semua yang kuminta harus kudapatkan, seperti baju baru, mobil baru, dan liburan eksotik. Karena hal ini, cewek-cewek yang lain selalu iri padaku. Tapi Kath berbeda. Dia sadar ada begitu banyak yang ada dalam diriku lebih dari pakaian desainerku dan rambutku yang berkilau. Keluarga Kath tinggal di dekat sini. Kalian tahu, ayahku berteman dengan ayah Kath yang meninggal saat Kath kecil. Tapi karena ayahku adalah orang yang baik, beliau terus membantu mereka. Dia membayar pendidikan Kath, jadi kami pergi ke sekolah yang sama. Dia adalah satu-satunya teman yang bisa menghadapi sifat pemarahku. Aku tahu, itu tak baik. Tapi, begitu susah berurusan dengan gadis biasa saja yang iri padaku. Alhasil, terjadi beberapa insiden. Suatu kali, saat aku masih murid SD, beberapa cewek berani memakai kemejaku setelah berolahraga. Dia bilang itu tak sengaja, tapi yang benar saja. Aku membentaknya, dia sudah membuatnya melar, dan sekarang dia berhutang padaku yang baru. Kath mencoba meredakan situasi, tapi dia terjebak di tengah-tengah adu mulut. Sungguhan, karena aku dan si cewek ini saling menghina satu sama lain di hadapan Kath. Kemudian, di lain waktu, beberapa anak duduk di tempat dudukku di kantin, dan saat kusuruh mereka pergi, mereka tak mau. Aku sangat marah, jadi kutuangkan kustartku ke mereka. Melihat anak-anak ini hampir menggila, Kath memberi mereka serbet, buru-buru minta maaf ke mereka, lalu mengajakku keluar dari sana sebelum kubalu mereka dengan makan siangku. Dia paham bagaimana marahnya aku akan banyak hal, tapi tak pernah kesal padaku akan hal itu. Inilah kenapa pertemanan kami berlanjut hingga dewasa. Sangat sempurna memiliki teman seperti Kath untuk tumbuh bersama. Tapi yang membuat hidupku makin sempurna adalah kedatangan tetangga cowok kami. Ya, ada keluarga yang baru saja pindah masuk, dan ibuku memberitahuku kalau cowok seumuranku itu akan berkeliling menyapa orang-orang. Aku lari keluar untuk mencari tahu dan menemukan Kath sedang berdiri di teras depan rumahnya dan berbicara dengan cowok yang sangat tampan. Kukibaskan rambutku dan menghampiri mereka. Hai Kath, aku tersenyum padanya. Kemudian aku menoleh ke arahnya dan berkata, Hai, pasti kita belum pernah bertemu sebelumnya. Karena tak mungkin aku bisa lupa padamu. Dia tersenyum balik dan memperkenalkan dirinya sebagai Andrew, dan dia bilang dia tinggal di blok itu. Aku duduk di sofa di rumah Kath dan melakukan riset tentang Andrew dan menemukan bahwa dia adalah influencer yang cukup terkenal. Ayahnya kabur dengan wanita lain dan membina keluarga baru.
Jadi Andrew tinggal bersama ibu dan neneknya. Dan yang terbaik dari semua itu, dia masih lajang. Aku menarik lengan Kath dan memaksanya membantuku mendapatkan Andrew jadi cowokku. Dia terlihat sedikit canggung awalnya, tapi dengan enggan, dia setuju untuk membantu. Pujuk Kath untuk berpura-pura kehilangan ponselnya. Lalu aku akan datang ke tempat Andrew dan memohon padanya untuk datang dan membantu kami mencarinya. Dia habiskan sepanjang sore membantu kami mencarinya, hanya untuk mendengarnya berdering di kantungku. Ups. Lalu, pernah sekali, ya, ini tak direncanakan, tapi aku berhasil membuat salah satu sepatu berhak tinggiku tersangkut di penutup saluran air jalan. Aku sedang berdiri di sana berteriak saat Andrew berjalan lewat dan menyuruhku melepaskan sepatuku. Aku menolak. Apa dia tak tahu betapa mahalnya sepatu ini? Dia hanya tertawa dan menyuruhku bersandar padanya, sementara dengan hati-hati dia membebaskan sepatuku. Hati siapa yang tak meleleh karena cowok berhati lembut ini? Setelah itu, kami mulai lebih sering bicara dan kemudian ngobrol setiap hari. Dia punya selera humor dan sangat lembut terhadapku. Sangat menyenangkan mengetahui kalau dia sangat terkesan dengan kelucuanku. Menyembunyikan ponsel Kath dalam kantungku untuk mencari kesempatan berteman sungguh memalukan. Tapi sepertinya dia menyukainya. Setelah 2 bulan, dia mengajakku keluar berkencan. Dan segera kami resmi jadi pasangan. Aku senang sekali berada dekat keluarganya, karena ibu dan neneknya sangat baik dan ramah. Lalu ayahku berkata, ayah perlu aku pergi melakukan perjalanan bisnis selama 3 bulan di San Diego. Aku tak mau meninggalkan Andrew begitu lama, tapi tak ada yang bisa kuperbuat soal itu. Menjadi dewasa terkadang tak menyenangkan. Aku harus berkemas saja dan terbang ke San Diego, lalu selesaikan pekerjaan secepat mungkin. Aku tak tahu betapa buruk semuanya bisa terjadi dalam 3 bulan ke depan. Suatu malam, ibu menelponku. Dia sangat marah dan pada awalnya aku tak paham apa yang dikatakannya. Akhirnya, dia sudah cukup tenang untuk menyampaikan perkataannya. Jess, kutemukan tes DNA yang disembunyikan di salah satu lemari arsip ayahmu. Kath adalah putri kandungnya. Selama ini ayahmu membohongi kita. Aku tak terima ini. Aku akan menceraikannya dan aku tak akan senang hingga ayahmu tak punya apa-apa lagi. Apa? Kath adalah saudariku. Tidak, ini tak mungkin. Aku menelpon Kath untuk mendapat penjelasan akan hal ini. Segera saat dia mengangkatnya, aku berteriak padanya. Ayahmu adalah ayahku. Bagaimana mungkin kamu merahasiakan ini? Kamu ini sampah. Begitu juga ibumu. Kalian berdua manusia matre yang keji dan buruk rupa, dan aku benci kalian berdua. Kath pun berseru. Apa? Hah? Aku tak paham. Kamu dengarkan aku. Kamu ini sampah dan begitu juga ibumu. Dia tak lebih dari pemangsa pria, pembohong yang terobsesi dengan uang dan aku membencinya. Terisak, Kath menjawab. Jangan bicara tentang ibuku seperti itu. Ini hanya membuatku makin marah, jadi aku memaki. Aku akan katakan yang ku mau. Aku benci padamu dan aku benci padanya. Kuharap kalian berdua jatuh ke dalam kubangan dan tak pernah keluar. Tiba-tiba, ku dengar suara di belakangnya. Kamu sedang bicara dengan siapa? Dan kenapa kamu begitu sedih? Aku tahu suara itu. Itu adalah suara Andrew. Kenapa dia bersama Kath? Aku hendak berteriak padanya supaya menjauh dari cowokku, tapi dia menutup telepon. Aku langsung berusaha menghubungi Andrew, tapi dia tak menjawab. Aku sangat marah. Aku menjerit. Lalu pergi ke dapur dan mulai membanting gelas ke lantai dan menyapu barang-barang dari lemari. Hari berikutnya, Andrew menelponku. Kupikir dia hendak berusaha mencari jalan keluar dari apa yang dilakukannya. Jadi kujawab dengan, "Oh, hai Andrew, senang akhirnya bisa mendengar darimu." Dia menjawab, "Hai Jess, dengar, aku punya hal yang sangat penting untuk kuceritakan. Ini soal nenekku. Dia berada di rumah sakit dan aku tak mampu membayar tagihan medisnya. Aku benci menanyakan ini tapi, tolong, apa bisa aku meminjam uang?" Marah, aku membentaknya. Kamu pikir kamu siapa? Kamu bermain kotor di belakangku. Dan sekarang kamu punya nyali untuk meminta bantuanku? Ini bukan urusanku ya. Dia terdiam, kemudian menutup telepon. Awalnya, aku sangat marah. Berani-beraninya dia berbuat seperti itu padaku. Tapi setelah aku sempat menenangkan diri, kupikir mungkin aku sudah bereaksi agak sedikit berlebihan. Maksudku, aku bisa saja memberinya kesempatan untuk menjelaskan. Jadi ku coba menelponnya balik, tapi dia tak menjawab.
Ku coba menelpon Kath dan dengan suaraku yang paling tenang, ku minta dia memberitahuku apa yang terjadi. Dia bilang dia tak tahu kalau ayahku adalah juga ayah kandungnya dan itu cukup berat baginya untuk mencernanya. Kemudian, dia mengatakan bahwa dia hanya bersama Andrew kemarin malam karena neneknya mengalami demam. Dan Kath berusaha membantu, tapi demamnya memburuk, jadi dia membawanya ke rumah sakit. Aku merasa menyesal tentang semua ini, jadi aku berusaha menelpon Andrew lagi untuk meluruskan kekacauan ini. Tapi dia sudah memblokir nomorku. Aku mengirimnya sejumlah uang untuk pengeluaran neneknya, tapi dia langsung mengirimkannya kembali padaku. Sangat berat berada jauh dari Andrew dan tak bisa pergi dan membicarakan semua dengannya. Aku sangat merindukannya. Karena hal ini, aku curhat banyak pada Kath dan dia selalu memberitahuku tentang keadaan nenek Andrew yang ternyata sama sekali tak baik-baik saja. Lalu, suatu hari, dia punya ide untuk membantu. Dia menyuruhku untuk mengirim uang ke rekeningnya dan dia akan memberikannya ke Andrew dan akan memberitahunya itu darinya. Kemudian, saat neneknya membaik, dia akan cerita ke Andrew kebenaran soal dari mana uang itu berasal. Dan Andrew pasti akan sadar betapa aku peduli padanya dan memaafkanku. Kukira ini adalah ide yang hebat, jadi aku mengirim Kath uang tersebut. Kemudian semuanya menjadi aneh, dia jadi sangat pendiam dan akhirnya berhenti bicara padaku sama sekali. Kemudian, 2 bulan setelahnya, lewat sosial media, ku ketahui bahwa Andrew hendak menikah dengan Kath. Apa? Setelah riuh berteriak, aku cukup tenang untuk memesan penerbangan pulang. Aku naik Uber ke rumah Andrew dan mengedor pintunya. Dia menjawab, dan begitu melihatku, dia membanting pintunya di depan wajahku. Aku tak akan pergi sebelum dia bicara padaku, jadi aku berdiri di depan pintu. Hanya saat mulai hujan, dia pada akhirnya membukakan pintu, dan dengan nada kasar berkata, "Oke, kamu punya 2 menit. Lalu aku mau kamu pergi dari rumahku selamanya." Dengar, aku tahu kamu marah dan aku minta maaf. Tapi kenapa kamu mengabaikanku? Aku mencoba memperbaiki kesalahanku. Aku mengirimimu uangnya. Aku tahu, aku langsung mengembalikannya kan? Ingat? Dia mendengus. Bukan uang itu. Uang yang Kath berikan padamu dan yang dia katakan dariku. Apa? Uang itu darinya, bukan darimu. Kamu cemburu. Kamu tahu aku akan menikahinya dan kamu di sini untuk merusak kehidupan kami. Tidak, aku tak begitu. Kumohon, itu aku. Aku ingin membantu. Aku memohon, tapi dia mengomel lalu membanting pintunya lagi. Aku berdiri di sana basah kuyup saat kata-katanya meresap ke hatiku. Kath telah berbohong kepada Andrew tentang uang tersebut. Kenapa dia melakukan itu? Dengan marah, aku bergegas ke rumahnya dan hendak menekan bel sampai dia menjawab. Saat pintunya kemudian terbuka, dan kulihat Kath melangkah keluar bersama Ibu Andrew. Aku melompat sembunyi dan mendengarkan Ibu Andrew berterima kasih padanya atas semua bantuannya dan berkata betapa dia tak sabar menantikan dia jadi menantunya. Apa? Segera setelah ibunya Andrew berlalu pergi, aku keluar dari persembunyian dan melabrak Kath. Kau pendusta! Kath terkejut melihatku, tapi kemudian dia hanya mengangkat bahunya dan berkata, terserah, kemudian berjalan menuju pintu rumahnya. Dia jadi cowokku sekarang, bukan milikmu. Dia menambahkan sambil melihat ke belakang ke arahku. Kamu pengkhianat! Ku berteriak padanya saat aku menerjang ke arahnya. Kami terlibat perkelahian dan banyak sekali jambakan rambut. Akhirnya, Kath berhasil sampai ke pintu rumahnya dan mengunciku di luar. Dia nyengir padaku lewat jendela, jadi aku berteriak padanya, Kath, kau tunggu saja. Kau tak akan bisa lolos dengan hal ini. Beberapa hari berlalu dan hari pernikahan mereka tiba. Acaranya di resort golf yang sangat megah. Ku coba masuk lewat pintu masuk depan, tapi 2 penjaga menghadangku. Kath pasti sudah memperingatkan mereka sebelumnya soal aku. Jadi, aku harus temukan cara lain, yang termasuk memanjat melalui celah kecil di pagar tanaman. Baju ketat bukanlah pilihan terbaik, dan ada ranting di rambutku, dan noda bekas rumput di sekujur tubuhku. Tetap saja, terengah-engah aku muncul di altar, dan melambaikan bukti laporan bank dan pesan di antara aku dan Kath di depan muka Andrew, dan berteriak, lihat, ini adalah semua bukti yang kau perlukan untuk menunjukkan bahwa aku mengirim uang itu pada Kath untuk membantu nenekmu, dan dia adalah seorang pembohong kotor. Andrew melihatku kaget, tapi dia mengambil bukti itu dariku. Tidak, dia mengarangnya.
Mata Kath membesar dalam kewaspadaan saat dia berusaha merebut bukti itu dari tangan Andrew. Melihat reaksinya, Andrew menarik kertas itu menjauh darinya dan melihatnya dengan seksama. Wajahnya berubah saat menemukan kebenaran. "Bagaimana bisa kau berbohong padaku tentang hal ini?" Andrew menatapnya. "Kau bilang padaku bahwa Jess memutus komunikasi denganmu." Mata Kath yang berkaca-kaca melotot padaku dan berkata, "Kamu mendapatkan segalanya, pakaian bagus, gaya hidup mewah, tapi kau bertingkah seperti anak manja. Aku muak bersembunyi dalam bayang-bayangmu dan membelamu atas semua kemarahanmu yang kekanak-kanakan. Aku suka Andrew sejak awal, tapi tidak. Kau harus mendapatkannya." Sambil mengertakkan gigi, Andrew memberitahunya, "Ini sudah berakhir, Kath. Aku tak pernah mau melihatmu lagi." Setelahnya, dia bergegas menyusuri altar dalam balutan gaun putih dan isak tangis. Ya ampun, cara yang heboh untuk keluar. Itu kejadian 3 bulan yang lalu, dan banyak hal sudah berubah sejak itu. Ayahku akhirnya berhasil membujuk ibuku agar memaafkannya. Meskipun dia harus membelikannya mobil baru dan membawanya liburan ke pulau sebulan lamanya. Dan juga, ibu bersikeras tak akan pernah mau melihat Kath dan ibunya lagi. Jadi ayah mengatur supaya mereka pindah ke kota lain. Ini cocok denganku karena aku juga tak akan mau melihat Kath lagi. Aku tahu, aku ini pemarah dan aku kadang bereaksi berlebihan. Tapi jujur, aku sungguh percaya Kath itu temanku. Membuatku sakit mengetahui kalau dia ternyata tak peduli padaku sama sekali. Dia hanya menginginkan kehidupanku. Dan untuk Andrew dan aku, kini kami kembali bersama. Dan tak mungkin aku membiarkan sifat pemarahku ini membuatku kehilangan dirinya lagi. Semua ini bisa kuhindari kalau saja tak aku biarkan amarahku membutakanku. Seharusnya percaya pada Andrew dari awal dan mendengarkannya. Jadi sekarang, jika kurasa amarahku sedang mengambil alih pikiranku, aku akan pergi dan menemani di halaman dulu untuk menenangkan diri. Aku mungkin kelihatan seperti orang gila, tapi itu manjur.